dari pemerintah. Sehingga kami berharap dari Aliansi Masyarakat Kecil Jawa Tengah ini KPU betul-betul netral. Kita tidak bicara 01 atau 03. Tidak. Kita melakukan gerakan untuk mengawal sebuah demokrasi. Itu saja yang kita ingin lakukan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merespons terkait adanya perubahan data calon legislatif yang menjadi sorotan dalam rekapitulasi penghitungan suara di Sirekap. Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idrus, menjelaskan perbaikan data dan sinkronisasi dilakukan setiap hari. Dengan adanya proses perbaikan secara paralel yang dilakukan setiap hari, baik dari suara untuk Pilpres maupun Pileg, perubahan pun tak dapat dihindarkan. Menurut Betty, perbaikan data terus dilakukan karena sejumlah alasan. Salah satu diantaranya ialah perbedaan waktu data masuk dan kesalahan pembacaan data oleh sistem dari form C hasil dari KPPS ke bentuk numerik di situs Sirekap. Sebelumnya, sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap pemilu 2024 banyak mendapat sorotan karena sempat menampilkan banyak data yang berbeda dengan hasil penghitungan suara di TPS. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh kami kemarin bahwa secara paralel kan ada tampilan yang perlu diperbaiki secara numerik. Dan sekarang perbaikannya kan sudah berjalan sejak 2 harian yang lalu oleh PPK dan KPU Kabupaten Kota sebagai bentuk hasil dari yang ada di C-Plano yang kemudian diperbaiki dengan numeriknya. Jadi itu adalah proses perbaikan yang berjalan pada tingkatan PPK dan KPU Kabupaten Kota sekarang ini. Saudara, anggota KPPS meninggal dunia kembali terjadi. Kali ini seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Grobogan meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarjah. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarjah. Ku awali hariku dengan berolahraga dan
Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Wajar. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Saudara, anggota KPPS yang meninggal dunia kembali terjadi. Kali ini seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Grobogan meninggal dunia. Kemarin, suami korban menyebut istrinya kelelahan usai melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS di TPS 16 Desa Tegowanu Kulon. Jam banget sampai setengah 7 itu ini. Anggota KPPS di Desa Tegowanu Kulon meninggal dunia di rumahnya di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Sang suami menuturkan saat pemilu kondisi istrinya baik-baik saja. Namun selang 2 hari pasca pemilu kondisi istrinya mulai lemas dan mengeluh pusing. Pas KPPS selesai itu tidak terasa. Terasa itu 2 hari setelah itu. Setelah penghitungan. Itu sama kasusnya sama. Saya tanya mandi, terus tidak jadi mandi, malah tidur. Terus selang berapa setengah jam lah saat dilihat ternyata dia sudah meninggal. Informasi tadi juga menutup jumpa kita di Rumah Pemilu kali ini. Jangan lupa kami selalu hadir di Senin sampai Jumat, saudara, setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton. Saya Iriana Badanus pamit. Sampai jumpa. Pasangan Prabowo Gibran disebut unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024. Tapi isu kecurangan pemilu berhembus pasca penghitungan suara di berbagai daerah. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi memunculkan isu konsolidasi antar parpol dan meredam isu kecurangan. Lalu benarkah Prabowo Gibran akan membuat koalisi besar di pemerintahan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 21 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Polisi meningkatkan status dugaan perundungan siswa SMA yang libatkan anak artis di Serpong ke tahap penyidikan. Kabinet Jokowi kini diisi perwakilan Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN, menggantikan Hadi Cahyanto yang dipilih Jokowi sebagai Menko Polhukam.
Erlangga Hartarto mengklaim Partai Golkar dan koalisi pemerintah menolak upaya hak angket dugaan kecurangan pemilu yang disuarakan Capres Ganjar Pranowo. Hari ini 21 Februari 2024. Selamat datang dalam Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifal Solesa akan menyapa Anda nanti di paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Cynthia Rompas. Cynthia. Ya, terima kasih Tifal. Saudara, kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Kebakaran melanda 3 unit outdoor mesin pendingin yang berada di lantai 12 sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski api sempat membesar, api akhirnya dapat dipadamkan oleh pihak pengelola. Orangnya kayak mana nih, kayaknya tidur tapi gimana? AC kan nyala berarti. Kobaran api terlihat dari sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasih Sektor Damkar Kemayoran menyebut, api pertama kali muncul dari outdoor yang ada di lantai 12. Dengan cepat api melahap 3 unit outdoor mesin pendingin tersebut. Meski api sempat membesar, api akhirnya dapat dipadamkan oleh pihak pengelola. Tahu orangnya kayak mana nih, kayaknya tidur tapi gimana? AC kan nyala berarti. Walaupun api telah berhasil dipadamkan pihak pengelola apartemen, petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi tetap melakukan pendinginan demi memastikan api telah sepenuhnya padam. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Namun 3 area outdoor di lantai 12 apartemen hangus terbakar. Saudara, polisi meningkatkan status kasus perundungan siswa SMA swasta internasional yang melibatkan anak artis dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi menaikkan status kasus bullying atau perundungan siswa SMA yang melibatkan anak artis ke tahap penyidikan setelah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Salah satunya video rekaman perundungan. Namun polisi belum menetapkan pelaku anak dalam kasus ini karena masih memeriksa dan mendalami peran dari pelaku perundungan. Polisi memastikan kasus bullying di sekolah swasta internasional Serpong yang melibatkan anak artis ini sudah terjadi 2 kali. Dari gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan kini sudah naik ke proses penyidikan. Berarti ini maksudnya sudah ada terduga pelaku yang mengerucut, berapa orang atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Sementara korban bullying yang melibatkan anak artis saat ini masih mengalami trauma berat hingga takut keluar rumah. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Tangerang Selatan menyebut saat ini korban masih mendapatkan pendampingan psikologi dan pendampingan hukum pasca perundungan. Korban ya trauma lah dengan kejadian ini gitu. Trauma memang masih pasca kejadian itu memang dia tidak mau keluar rumah, dan juga dengan viralnya video-video di medsos juga itu juga menambah beban dari si korban. Pihak sekolah Binus School Serpong memberikan pernyataan tertulis terkait kasus bullying yang dilakukan oleh siswanya. Binus School Serpong mengecam tindakan kekerasan fisik, psikis, dan emosional yang terjadi baik di dalam maupun di luar sekolah. Pihak sekolah memastikan sudah melakukan investigasi secara intensif dan mengeluarkan seluruh siswa yang terlibat dalam aksi kekerasan dan memberikan disiplin tegas bagi siswa yang melihat aksi perundungan tapi tidak berusaha mencegahnya.
Kasus perundungan yang dilakukan geng sekolah di Tangerang Selatan juga jadi perhatian DPR. Wakil Ketua Komisi 10, Dede Yusuf, mendesak polisi menyelesaikan kasus ini secara hukum agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Bila ternyata para pelaku ini sudah dewasa, maka sudah pasti akan terkena jalur hukum yang menggunakan KUHP. Tapi apabila masih pelakunya anak-anak, tentu harus menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi saya berharap kejadian seperti ini tidak dibiarkan untuk terjadi di sekolah-sekolah lain. Kasus perundungan yang melibatkan anak artis di salah satu sekolah swasta internasional di Serpong, Tangerang sudah masuk tahap penyidikan. Hasil pemeriksaan kepada korban dan keluarga, polisi mendapat informasi jika aksi perundungan telah dilakukan lebih dari 1 kali. Polisi memastikan akan segera menetapkan pelaku anak atau anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus ini. Itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Sementara dari video, kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk tersangka apakah sudah ada yang ditetapkan atau terduga pelaku ini ada berapa orang kira-kira? Dalam waktu dekat. Aksi bullying yang melibatkan anak artis dilakukan di sebuah tempat yang berada tidak jauh dari sekolah. Namun lokasi yang tersembunyi membuat pengawasan tentang aksi yang dilakukan di luar sekolah jadi lemah. Pasca peristiwa perundungan terjadi, Komisi Perlindungan Anak mendatangi Polres Tangerang Selatan meminta kepada polisi untuk mempercepat dan hati-hati menangani proses hukum yang sedang berjalan. KPAI juga akan mendatangi pihak sekolah untuk meminta jaminan agar korban perundungan mendapat keamanan jika kembali ke sekolah. Nanti kami memastikan apakah sudah mendapatkan pendampingan psikologis sudah, dan anak masih butuh pemulihan. Nah, tingkat trauma saya tidak tahu ya. Itu psikologis yang jelas kita mungkin dulu pernah mendapatkan perlakuan seperti itu, pasti akan ada dan masih butuh waktu itu sendiri ya. Dalam pengakuannya masih kayak ingin menolak sekolah di situ atau gitu? Oh, tidak sampai sekali. Ya, tidak sampai sekali. Ada upaya misalnya komunikasi dengan pihak sekolah agar kejadian serupa tidak terulang gitu? Tetap kami akan melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, pasti. Sudah ada jadwal? Sudah kami rencanakan. Dalam berapa hari? Ya, waktu dekat. Segera mungkin ya. Saat ini pelaku perundungan sudah mendapatkan sanksi disiplin hingga dikeluarkan dari sekolah. Namun, proses hukum terhadap pelaku perundungan masih dilakukan oleh polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, terkait proses hukum kasus bullying yang melibatkan anak artis ini, apakah polisi sudah menetapkan kasus penyidikan ini? Pemeriksaan terhadap para pelaku akan seperti apa, Cindy? Iya, Cynthia, masih diagendakan. Karena memang yang terbaru adalah dari hasil gelar perkara bersama juga dengan koordinasi dengan unit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Selatan sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, yang artinya polisi sudah menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus perundungan yang terjadi di kawasan Tangerang Selatan, dan dinaikkan statusnya karena polisi juga sudah mengantongi alat bukti yang cukup. Alat buktinya apa saja menjadi modal? Yang pertama adalah keterangan dari korban yang kemudian kami sebut anak korban karena melibatkan anak di bawah umur, dan juga dari pihak keluarga. Jadi ketika Polres Metro Tangerang Selatan mendapatkan informasi soal dugaan perundungan ini, polisi melakukan cross-check, mendatangi rumah sakit, dan langsung meminta bukti klarifikasi dari pihak yang terkait, yaitu adalah anak korban dan keluarga korban. Ada juga barang bukti yang sudah dikantongi, setidaknya adalah video, kemudian juga dikuatkan lagi dari hasil visum yang sudah dilakukan oleh polisi. Beberapa hasil visum diantaranya adalah ditemukan memang ada luka memar dan luka bakar di sejumlah titik, diduga juga perundungan dilakukan lebih oleh 1 orang. Dan 2 kali perundungan itu atau kekerasan dilakukan, itu adalah pada tanggal 2 Februari
dan tanggal 13 Februari 2024. Kemudian apalagi akan dilakukan polisi di tahap penyidikan? Di tahap penyidikan, polisi masih akan terus mengumpulkan alat bukti untuk membuat kasus semakin terang dan juga mencari tersangka. Tapi lagi-lagi karena ini melibatkan anak di bawah umur, kemudian akan kami sebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Yang dipastikan oleh polisi dan juga KPAI, karena lagi-lagi melibatkan anak di bawah umur, KPAI sudah terjun langsung juga. Salah satunya adalah dengan mendatangi Polres Metro Tangerang Selatan kemarin, yang dipastikan adalah agar kasus ini bisa berlangsung dengan lancar, cepat, dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian memastikan juga anak korban dan anak berkonflik dengan hukum nantinya dapat perlindungan hukum serta pendampingan dan bantuan psikososial. Penyidik juga wajib di dalam tahap penyidikan ini untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. KPAI meminta agar video perundungan tidak disebar kembali karena ada identitas dari anak di bawah umur yang harus dilindungi, baik itu anak korban maupun yang menjadi terduga pelaku. Selanjutnya juga KPAI pada hari ini melakukan cek TKP dan juga bertemu dengan pihak sekolah untuk memastikan soal lokasinya apakah betul jauh atau tidak terlalu dekat dari sekolah, kemudian juga mau memastikan hak pendidikan dari seluruh pihak yang terlibat. Lalu juga KPAI meminta agar sekolah tidak lepas tangan begitu saja. Di tahap penyidikan juga nantinya polisi masih akan melakukan pemeriksaan tadi terhadap anak yang jadi saksi tindak pidana. Kapannya belum disampaikan, masih diagendakan, dan yang akan digali kurang lebih adalah pertama adalah soal motif perundungan, kemudian terduga pelakunya ada berapa orang, siapa saja, perannya apa saja, termasuk juga soal waktunya. Apakah waktu perundungan ini dilakukan di jeda jam istirahat atau setelah jam pulang sekolah. Dari pihak sekolah juga sudah mengeluarkan statement resmi berupa tulisan. Ada 4 poin kurang lebih yang dicantumkan dalam surat itu. Yang pertama adalah memastikan kalau kasus perundungan dilakukan di luar jam dan area sekolah. Kemudian yang kedua, melakukan investigasi intensif dengan memastikan seluruh yang pihak terlibat sudah tidak lagi menjadi bagian dari komunitas Binus School, kemudian memberikan disiplin yang keras juga, lagi-lagi menyinggung soal privasi bagi para anak di bawah umur yang diduga terlibat dalam kasus perundungan ini, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Terima kasih, Cindy. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya, artis Tamara Tiasmara kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya Rabu siang. Tamara kembali diperiksa untuk mendalami kasus kematian anaknya, Raden Dante. Kericuan mewarnai operasi pasar beras murah di Bekasi, Jawa Barat. Warga rela berdesakan demi mendapatkan beras murah. Informasinya seusai jeda. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jugat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muaja. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan pijaka, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju.
Aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. This is my way. Cobain deh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Tamara Tiasmara kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya Rabu siang. Tamara kembali menjalani pemeriksaan untuk mendalami kasus kematian anaknya, Raden Dante. Tamara hadir di Polda didampingi ibundanya, Ristia Aryuni. Dirinya tak merespon pertanyaan wartawan saat dikonfirmasi bukti baru yang akan dibawa dan hal apa yang akan didalami penyidik. Nggak ada. Apa aja yang dibawa? Masih nerusin yang kemarin. Nah, tambahan buat ibunya dulu ya. Nanti kita balik lagi sini kasih abang-abang ya. Senin lalu, Tamara bersama sang ibu juga memenuhi panggilan Polda dalam penyidikan Dante. Saat menghadiri panggilan tersebut, tangis Ristia Ayuni, ibunda Tamara Tiasmara pecah saat dirinya dan Tamara dipanggil polisi untuk pemeriksaan atas kematian cucunya, Raden Andante. Dirinya tak terima anaknya dihujat di tengah duka yang dihadapinya. Tapi Ibu, seberapa persen Ibu menitipkan anak Ibu kepada tersangka? Saya itu, Mbak, percaya sama dia. Dan Mama nggak terima, kamu dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua, tau nggak? Saya nggak terima. Dalam kasus kematian cucunya, dirinya tak menyangka Yuda Arfan yang kini menjadi tersangka tega membunuh cucunya. Sang nenek bahkan sudah 2 kali mengizinkan Yuda mengajak almarhum Dante berenang. Saya itu, Mbak, percaya sama dia. Kalau nggak percaya, saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya. Rabu pagi, polisi selain memeriksa Tamara, polisi juga memeriksa sejumlah saksi dalam kasus kematian Dante. Pada pesan singkatnya, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Rovan Richard Mahenu, menyatakan polisi memeriksa ahli renang, guru, dan ibu korban. Dari hasil investigasi, bukti CCTV kolam renang, olah TKP, dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi menyebut tersangka Yuda Arfandi berupaya membenamkan korban Dante hingga 12 kali di kolam berkedalaman 1,5 meter.
Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kericuhan mewarnai operasi pasar beras murah di Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi. Warga rela berdesakan demi mendapatkan beras murah. Warga berebut untuk mendapatkan beras murah yang digelar di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Untuk membeli beras, warga harus daftar terlebih dahulu. Namun desak-desakan dan kericuhan terjadi antara warga dan petugas pendataan. Warga yang antre hanya bisa membeli 2 kantong beras. 1 kantong ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp53.000. Nama Dewi. Nama Dewi itu kan banyak ya. Total kalau nggak ada nama panjangnya. Bu, ini udah jam segini belum datang berasnya, jadi beli apa gimana nih, Bu? Tetap nunggu apa gimana, Bu? Nggak tahu deh, nanti lihat aja. Ini pengen ngasih warga yang benar tapi tidak seperti ini ya kan caranya. Ini tidak benar. Padahal pengen beli ya, Bu, bukannya ambil gratis ya. Gratis, coy. Sejumlah ibu rumah tangga sempat berebut saat membeli beras program stabilisasi pasokan bahan pangan di lapangan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Warga yang sudah mengantre sejak pagi khawatir kehabisan beras yang dijual seharga Rp52.000 per 5 kg ini. Karena di pasaran beras ukuran 5 kg dijual seharga Rp85.000. Berapa ini tuh, Bu? Saya kesini jam 8 kurang. Tapi pas udah nyampe meja udah stok habis. Ya udah pulang lagi. Nah, saya antri lagi. Datang dari awal lagi. Oh, ini antrian yang kedua. Dan sampai jam 1 belum dapat ini. Belum, ini lagi antri. Warga menyerbu operasi pasar murah di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur. Beras program stabilisasi pasokan bahan pangan dijual seharga Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium di pasar dijual seharga Rp78.000 per 5 kilogram. Tak lebih dari 5 menit, 1 ton beras SPHP di pasar murah ini ludes dibeli warga. Akhirnya dapat 1, ini bolong, Pak. Berapa harganya, Bu? 54. Iya. 5 kilo ya, Bu ya? Iya, 5 Ini kilo. memang kesulitan cari beras atau Bu? Iya, memang sulit. Cari itu susah. Kesulitan karena apa? Mahal atau enggak? Mahal. Sejak kapan itu? Sejak sudah sebelum pemilu itu udah yang mahal. Di tengah kelangkaan beras, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim stok beras di Bulog relatif aman untuk kebutuhan dalam negeri. Stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog kini mencapai 1,2 juta ton. Pertama tentu stok nasional harus 1,2 juta ton yang ada di Bulog. Jadi itu beberapa hal yang menjadi patokan. Relatif aman semua. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sejumlah orang dari elemen buruh berunjuk rasa di depan gedung KPU RI soal dugaan kecurangan pemilu. Masa berorasi soal keresahan dugaan kecurangan pemilu 2024. Masa membawa spanduk bertuliskan tolak Pilpres curang, selamatkan suara rakyat. Imbas unjuk rasa, sepanjang jalan Imam Bonjol ditutup sementara dan polisi memberlakukan pengalihan arus secara situasional. 1.758 personel dikerahkan untuk mengamankan kawasan KPU RI dan Bawaslu. Saudara, PDI Perjuangan menolak penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap dalam mencatat perolehan suara pemilu 2024 oleh KPU. Sikap PDI Perjuangan ini dituangkan dalam surat pernyataan yang ditujukan ke KPU tertanggal 20 Februari 2024.
PDI Perjuangan juga menolak penundaan rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan. Dalam surat pernyataan poin 4, PDIP secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. PDIP juga menolak keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK karena menduga adanya celah kecurangan. Terkait Sirekap, anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus menjelaskan perbaikan dan sinkronisasi data dilakukan setiap hari. Dengan adanya proses perbaikan secara paralel yang dilakukan setiap hari baik dari suara untuk Pilpres maupun Pileg, perubahan pun tak dapat dihindari. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh kami kemarin bahwa secara paralel kan ada tampilan yang perlu diperbaiki secara numerik. Dan sekarang perbaikannya kan sudah berjalan sejak 2 harian yang lalu oleh PPK dan KPU Kabupaten Kota sebagai bentuk hasil dari yang ada di C-Plano yang kemudian diperbaiki dengan numeriknya. Jadi itu adalah proses perbaikan yang berjalan pada tingkatan PPK dan KPU Kabupaten Kota sekarang ini, dan ketika itu sudah sesuai apa yang ada di C-Plano yang kemudian ditayang di pemilu 2024.kpu.go.id. Berarti penurunan itu benar karena ada perbaikan? Betul, ada koreksi yang dilakukan. Kabinet Joko Widodo kini diisi perwakilan Partai Demokrat. Usai dilantik, AHY nyatakan hal ini sebagai langkah baru dan momentum kembali ke pemerintahan. Lainnya di Kompas Petang, Erlangga Hartarto mengklaim Partai Golkar dan koalisi pemerintah menolak upaya hak angket dugaan kecurangan pemilu yang disuarakan Capres Ganjar Pranowo. This is my way. Cobain deh. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Hari-hari sibuk, Itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jugat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarjo. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jugat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarjo. Minum bodrek lu dah.
dan batuk berdarah HP dengan 3 opsinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek flu dan batuk berdarah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. This is my way. Cobain deh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Presiden Joko Widodo melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam baru, menggantikan Mahfud MD yang mundur karena mengikuti Pilpres 2024. Jokowi juga menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang mengisi posisi Hadi Cahyanto sebelumnya. Presiden Jokowi melantik langsung Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang. Hadi mengisi posisi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud MD dan sempat diisi Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas. Hadi akan bertugas hingga sisa periode kerja Kabinet Indonesia Maju sekitar 8 bulan ke depan. Usai dilantik sebagai Menko Polhukam, Hadi merespon wacana hak angket yang digulirkan Capres Ganjar Pranowo. Ganjar mengusulkan mendorong DPR untuk hak angket mengusut kecurangan pemilu, Pak. Kalau dari pemerintah pandangannya gimana, Pak? Ya itu nanti dulu lah, ya itu kita lihat nanti. Suasana sekarang kita jaga kondusif, suasana aman. Ini yang harus benar-benar kita jaga. Ada komunikasi juga menyampaikan menolak pemilu, Pak. Bagaimana? Ya, menyampaikan surat menolak ya, pemilu. saya sampaikan sekali lagi, kita jaga kondusivitas yang saat ini terjadi. Kita utamakan adalah persatuan kesatuan bangsa. Jokowi juga melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, menggantikan Hadi Cahyanto yang ditunjuk sebagai Menko Polhukam. AHY menyebut SBY, ayahnya yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengucap syukur Demokrat bisa kembali masuk pemerintahan setelah lebih dari 9 tahun berada di luar pemerintahan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan, karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Presiden Joko Widodo tidak menjawab langsung saat ditanya apakah sudah berkoordinasi dengan PDI Perjuangan mengenai masuknya AHY ke dalam kabinet. Jokowi bilang ia tak ragu memilih AHY sebagai menteri karena punya pengalaman untuk menangani manajemen pertanahan. Sebelum AHY dilantik sebagai menteri, diketahui selama 9 tahun terakhir, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Partai Demokrat dan PDIP mengalami hubungan dingin selama 2 dekade, menyusul majunya SBY di Pilpres 2004.
Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Menpan RB yang juga politisi PDI Perjuangan, Azwar Anas, enggan berkomentar soal absennya sejumlah menteri asal PDI Perjuangan saat pelantikan Menko Polhukam dan Menteri ATR BPN di Istana hari ini. Selain Azwar Anas, hanya Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDIP, Pramono Anung, hadir dalam pelantikan. Azwar juga enggan menanggapi masuknya kader Partai Demokrat ke dalam Kabinet Jokowi. Saya nggak ngerti ya, tetapi kan kami diundang karena memang di bawah Kemenko Polhukam ya. Ini kan menteri-menteri yang terkait dengan yang dilantik hari ini, yang di bawah Menko Polhukam. Mungkin seperti itu. Saya tidak berkomentar mengomentari itu. Yang lain aja. Oke ya, terima kasih. Di penghujung pemerintahannya, Presiden Jokowi akhirnya menarik masuk Partai Demokrat ke dalam kabinet. Demokrat sendiri sudah 9 tahun berada di luar pemerintahan. Sejak PDIP sukses mengantar Jokowi 2 kali di Pilpres. Mengapa Jokowi menarik Demokrat ke dalam pemerintahannya? Apakah manuver Jokowi berkaitan dengan wacana hak angket yang diusulkan Capres Ganjar Pranowo dan didukung Capres Anies Baswedan? Sudah ada pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat petang Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Mas Hanta, perspektif Anda, apa sih sebenarnya tujuan dari Jokowi ini untuk menarik Demokrat masuk? Padahal PDIP kan punya sejarah perang dingin nih dengan Demokrat selama 2 dekade terakhir. Komentar saya pertama, Cynthia, umumnya Presiden melakukan reshuffle kabinet atau mengangkat seorang menteri karena 3 alasan, faktor. 1 adalah teknokratik, 2 publik, atau yang ketiga adalah politik. Faktor teknokratik apabila kebutuhannya adalah untuk meningkatkan performa pemerintah. Ada program yang mau ditingkatkan dan biasanya diambil dari profesional murni. Publik biasanya kebutuhan untuk meningkatkan tingkat kepuasan publik, citra ke publik, dan biasanya tokoh yang memiliki citra publik yang positif juga. Atau karena alasan politik, biasanya adalah untuk memperbaiki atau memperkuat topangan politik di parlemen, dukungan politik untuk dalam konteks pertimbangan kekuasaan, dan biasanya diambil dari menteri dari kalangan partai politik dan khususnya ketua umum. Karena itu reshuffle atau pengangkatan AHY pada hari Mas AHY pada hari ini adalah pertimbangan politik, aroma kuatnya, dan 100% menurut saya karena dalam rangka kebutuhan politik, dia bagian dari politik akomodatif yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk memperkuat barisan kekuatan di parlemen per hari ini. Dan Cynthia, menurut saya kalau kita lihat dari data per hari ini, saya melihatnya dari pertanyaan tadi apakah dalam rangka menghadapi tadi ya prolog tentang hak angket dan sebagainya, dalam 3 hal. 1, saya mau melihat peta parlemen di atas kertas. 2, dalam konteks realitas per hari ini. Yang ketiga, bagaimana tren mobilitasnya. Nah, kalau di atas kertas hari ini dengan bergabungnya Partai Demokrat, maka koalisinya tambun sekali. Karena yang di luar hanya sisa 1 PKS pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini. Kan PKS hanya angkanya 8,7%. Berarti kekuatan parlemen hari ini 91,3%. 8 partai di dalam pemerintahan, 1 di luar. Dan ini dalam konteks di atas kertas. Tapi realitas per hari ini tidak. Seperti tadi dikatakan hanya 45 kekuatan di mana Pak Jokowi kebutuhan meningkatkan dukungan parlemen, dan saat ini masih lemah karena yang di dalam itu praksis hanya Gerindra, hanya Demokrat. Tapi kalau menurut Anda sendiri, apakah ini bagian dari politik Jokowi untuk mengimbangi Mega dan PDIP?
Ya, betul sekali, itu poin yang ingin saya sampaikan. Realitas per hari ini, kekuatan sesungguhnya tidak 91,3% yang saya katakan, justru hanya 40-an%. Kenapa? Yang praksis dan pemerintahan sekarang ini yang kuat di parlemen hanya Gerindra, hanya Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Yang di luar itu, koalisi per hari ini berada di 01 dan di 03. Yang PD Perjuangan yang paling kuat. Nah, dengan menambah Partai Demokrat, itu ditujukan oleh Pak Jokowi untuk memperkuat kaki politiknya di parlemen. Ditambah Partai Demokrat pun sebenarnya sekarang belum simple majority. Belum sampai 50%. Saya menghitung kursi 4 partai ini yang sekarang ditambah Partai Demokrat hanya 261 dari 575. Artinya hanya 45% dari 575. Kalau ada wacana hak angket masih berbahaya posisinya, baru 45%. Kalau misalnya terkonsolidasi kekuatan partai-partai di 01 dan 03 itu terkonsolidasi, hak angket itu sangat mungkin terjadi. Karena itulah Pak Jokowi menjadi penting untuk melakukan agenda yang ketiga. Saya melihat tadi berusaha untuk melakukan ada mobilitas partai bergeser ke. Nah, jika kita bicara soal wacana hak angket ini, sebelum melantik AHY, Jokowi juga mengundang Surya Paloh. Apakah ini memang Presiden Jokowi akan atau memiliki kehendak untuk membendung laju angket dan pemakzulan ini? Betul sekali. Jadi betul ada dua kata kunci pergerakan. Jadi kalau mau melihat pergerakan per hari ini, pantau pergerakan para kingmaker partai-partai di dalam yang memiliki berada di orang paling berpengaruh dalam poros koalisi, Pak Surya, Pak Jokowi, dan Ibu Mega, dan para veto player partai politik. Mereka harus kita lihat pergerakannya. Kemudian kita lihat juga kecenderungan partai. Nah, pergerakan yang dilakukan per hari ini, saya lihat memang Pak Jokowi sedang melakukan itu. Jadi ada dua puzzle ini, Surya Paloh dan AHY. Pak Surya dan Mas AHY. Itu dalam rangka untuk membendung kekuatan itu, 3 hal yang dilakukan Pak Jokowi, kalau pertanyaan Cynthia. 3M saya mengistilahkan. Memecah, mencegah, dan merangkul. Mengakomodasi atau merangkul. Memecah apa? Barisan koalisi yang sudah ada, yang sedang diupayakan. Makanya ketemu Pak Surya. Kalau Pak Surya bergeser kan pecah itu koalisi 01. Jadi Pak Surya mau membangun koalisi dengan 03. Karena itu langkah kedua mencegah. Jangan sampai Pak Surya ketemu dengan Ibu Mega lalu terkonsolidasilah kekuatan di luar 01 dan 02. Dan yang ketiga tadi mengakomodasi atau merayu, menggoda untuk dalam bergeser ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Oke. Nah, Mas Hanta, apakah ini artinya dampak angket jika memang terjadi, ini akan berdampak begitu besar jika sukses digelar di DPR bagi Jokowi? Iya, angket ini tentu akan berbahaya buat Pak Jokowi kalau terrealisasi. Jadi sekarang ini potensinya kan 50-50, ada 2. Makanya saya mengistilahkan tadi, dinamikanya, mobilitasnya ada 2 tarikan. Apakah wacana angket yang menguat, atau kue kursi kabinet pemerintahan baru yang menggiurkan bagi partai-partai sekarang yang disebutkan masih di 55% di luar 4 partai yang sekarang pendukung 02. Kalau mereka semakin terkonsolidasi kekuatan di luar pemerintahan atau yang Prabowo Gibran dalam konteks ini misalnya, maka angket yang menguat. Tapi kalau ada pergeseran, karena ada juga, ini kan ada kebutuhan simbiosis politik mutualisme. Satu sisi ada kebutuhan Pak Jokowi untuk mengamankan pemerintahan supaya soft landing, jangan sampai terjadi hak angket. Bahkan untuk Prabowo misalnya dalam konteks quick count dan real count sementara yang akan membangun pemerintahan yang baru, mereka membutuhkan parlemen yang kuat, yang memadai. Itu satu sisi. Tapi jangan lupa Cynthia, apakah berhasil atau tidak hak angket ini, ada godaan yang cukup besar bagi partai-partai yang di 01, 02. Mereka punya 3 motif juga. Kalau tadi motifnya mendapatkan dukungan di parlemen dari sisi akan pemerintah, yang di luar juga punya motif. Godaannya 1 kursi di kabinet menteri yang itu sangat strategis, 2 ekonomi politik, bisnis politik. Para ketua umum partai kan punya bisnis politik dan punya bisnis ekonomi dan sebagainya yang juga terganggu. Yang 3 legal protection, perlindungan hukum. Jadi ada tarik menarik. Saya melihat masih peluangnya 50-50 per hari ini. Nah, ini berpacu dinamika pergerakannya, saya katakan tadi, pantau pergerakan para kingmaker, para veto player partai, dan kasak-kusuk gerak-gerik dari ketua umum partai seperti apa. Kecenderungannya masih ya, ada peluang hak angket, tapi masih ada peluang mereka akan bergeser justru bergabung ke dalam kekuasaan. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda, pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah berbagi perspektif pada sore hari ini di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya Tifal Solesa. Silakan Tifal.
Iya, Cynthia. Presiden Joko Widodo menegaskan pertemuan antara dirinya dengan sejumlah ketua umum partai politik sedang diatur. Namun, Jokowi menekankan tidak semua pertemuan dengan ketua umum parpol perlu untuk dilakukan. Laporan lengkapnya sebentar lagi. This is my way. Cobain deh. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite. Di bawah Relax aja. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jugat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarja. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Aku pilih Morinaga karena triple B virusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Sorry. Di sini kita harus Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdarah HP. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdarah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarja. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh.
Saudara Presiden Joko Widodo menegaskan pertemuan antara dirinya dengan sejumlah ketua umum partai politik sedang diatur. Meski begitu, Presiden menekankan tidak semua pertemuan dengan ketua umum parpol perlu untuk dilakukan. Menanggapi usai pertemuan dirinya dengan ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden mengaku akan ada rencana bertemu dengan ketua umum parpol lain. Jokowi pun kembali menegaskan keinginannya untuk menjadi jembatan semua partai politik. Terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak. Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya. Kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden. Karena ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Ya. Pak Presiden, Pak Prabowo udah nyiapin tim transisi katanya, Pak. Calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut usulannya agar DPR menggunakan hak angket ia sampaikan dalam rapat evaluasi dengan pimpinan parpol pendukung sehari setelah Pilpres. Ganjar mendorong hak angket karena angket bisa digunakan DPR untuk menyelidiki temuan dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya secara matematis komposisi fraksi pendukung maupun penolak angket di DPR bisa dihitung. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi? Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Menanggapi usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu yang digulirkan Capres Ganjar Pranowo, Cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak mempermasalahkan usulan itu. Ia justru berterima kasih kepada Ganjar telah mengusulkan hak angket itu. Ya, masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya, kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan dan lain-lainnya. Yes, matur nuwun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Yes, yuk. Beras, Mas. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Memilih tetap menjaga perubahan. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menegaskan mereka bersama 3 parpol pengusung, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, akan mendukung usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu yang digulirkan Capres Ganjar Pranowo. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Menanggapi usulan hak angket, Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani menilai usulan tersebut tidaklah perlu. Pasalnya, dunia sudah memberikan penilaian baik akan jalannya demokrasi di Indonesia. Jika hak angket itu didasarkan kepada dugaan adanya kecurangan pemilu, seluruh dunia memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena itu, kalau hak angket itu dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Adapun dari istana, Presiden tercatat sudah 2 kali menegaskan keinginannya untuk menjadi jembatan semua parpol. Salah satunya dengan cara mengundang para ketua umum. Menanggapi undangan dari Presiden, Muhaimin Iskandar, Cawapres sekaligus Ketua Umum PKB itu minta pembuktian istana bila sudah ada undangan. Belum. Kalau diajak bertemu di istana sama Pak Jokowi mana undangannya mana? Kalau misalnya undangannya mana? Pertemuan
Sebelumnya, Ganjar mendorong partai pendukungnya di DPR untuk mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan pada pemilihan presiden 2024. Dan jika DPR tidak siap, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja. Tim Liputan, Kompas TV. Airlangga Hartarto mengklaim Partai Golkar dan koalisi pemerintah menolak upaya hak angket dugaan kecurangan pemilu yang disuarakan Capres Ganjar Pranowo. Diskusi lebih lengkap akan hadir usai jeda berikut. Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi. Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K. Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.
Masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan partainya akan menghadang upaya pengguliran hak angket soal dugaan kecurangan Pilpres di DPR. Dengan bergabungnya Demokrat, Erlangga yakin koalisi partai pendukung Jokowi di DPR bisa menghadang rencana angket. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas Ahaye masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Melihat komposisi kekuatan politik di DPR saat ini, parpol pendukung Prabowo harus berhadapan dengan 5 parpol di luar kubu mereka guna menghadang digulirkannya hak angket usulan Capres Ganjar Pranowo. Lalu seberapa besar kemungkinan usulan hak angket di DPR ini bisa terwujud? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, kemudian politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dan dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke. Selamat sore Bang Khairul Umam, selamat sore Tifa. Siap, selamat sore Bang. Bang Deddy, saya mau mulai ke Anda dulu karena Pak Ganjar udah bilang ini wacananya digulirkan lebih baik begitu. Seserius apa kemudian PDIP bisa memuluskan wacana hak angket ini? Kalau soal seserius apa, ya kita serius ya. Dalam artian ini kan satu hak politik ya, yang dimiliki secara legal oleh DPR. Dan saya kira itu baik tidak saja bagi demokrasi kita, tapi juga baik dalam rangka menunjukkan bahwa DPR ini memang mendengar suara-suara yang berkembang di masyarakat. Dan kalau hak angket itu digulirkan, mohon jangan lupa bahwa ini bukan sengketa pemilu, ya, bukan soal hasil pemilu. Ini soal bagaimana kekuasaan hari ini, instrumen-instrumen negara, bagaimana lembaga-lembaga terkait penyelenggaraan pemilu menjalankan tugas-tugasnya itu sesuai mandat konstitusi dan undang-undang yang ada. Jadi bukan persoalan hasil pemilu urusannya di tempat lain. Jadi kalaupun diadakan angket di DPR RI ini untuk menjaga demokrasi ini, supaya ketidakpuasan yang berkembang di kalangan masyarakat luas ini bisa terjawab secara terang benderang. Jadi tidak dilihat ini sebagai persoalan jumlah suara, siapa yang menang, tidak. Kita butuh negara ini, masyarakat kita ini masih percaya pada demokrasi, masih percaya pada proses-proses politik, perundang-undangan, manajemen kekuasaan yang beradab gitu ya. Ini yang menjadi tantangan dalam rangka hak angket. Sederhananya efek apa yang diharapkan oleh PDI Perjuangan dengan hak angket ini, Bang? Saya kira jadi ada verifikasi dan klarifikasi bahwa lembaga-lembaga negara terkait ya yang ditengarai misalnya terlibat dalam cawe-cawe pemilu ini bisa terang benderang bagi masyarakat benar apa tidak. Karena misalnya begini, itu majalah Tempo sudah berulang-ulang dari awal memberitakan bagaimana cawe-cawe presiden gitu ya, cabang-cabang eksekutif termasuk aparatur kekuasaan, aparat hukum terlibat dalam proses-proses pemenangan, bahkan intimidasi di berbagai tempat. Ini kan persoalan yang sangat mendasar gitu ya. Jadi sekali lagi saya mau bilang ini bukan urusan hasil pemilu gitu, karena pemilunya dari awal aja sudah bobrok gitu ya. Ngapain kita persoalkan hasilnya? Hasilnya ya biarkanlah. DPR perlu menjaga marwah pemilu ini, perlu menjaga bahwa siapapun yang terpilih di pemilu kemarin itu memang melalui sebuah proses yang kita katakan jurdil, luber gitu ya, dan demokratis. Jadi jangan dilihat ini sengketa pemilu, bukan. Tapi Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani nih Bang Andre bilangnya tidak perlu. Mendengar alasan dari PDIP tadi menurut Anda cukup kuat atau tidak Bang Andre? Ya, saya senang lihat Bang Deddy Sitorus ini udah pulang dari Kaltara ini. Senyum di rumah. Belum, gue masih di dapil tahu. Oke, lanjut Bang Andre. Kira udah di rumah, Bang. Jadi begini. Rumah udah aman. Di sini masih banyak bandit mau ngurang-ngurangin suara. Jadi gini Bang Deddy, Iva dan Bang Khairul Umam, kalau bagi kami Partai Gerindra hak angket itu tidak perlu dilakukan. Kenapa?
Karena kalau kita jujur sesuai dengan hati nurani, ya pemilu saat ini jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, bahkan negara-negara asing mengapresiasi bagaimana pemilu kita bisa berjalan dengan baik, kondusif, dan kita lihat begitu banyak berbagai negara yang mengapresiasi pemilu kita ini. Sehingga bagi kami tentu tidak perlu. Nah, soal ada yang dipertanyakan, ada masalah, nanti kan DPR akan mulai bersidang di tanggal 4 Maret nanti, reses terakhir. Tentu nanti teman-teman yang tidak puas bisa melalui jalan rapat kerja Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu bisa dilakukan untuk melakukan klarifikasi maupun mempertanyakan hal-hal yang mungkin dianggap belum sempurna dan kurang baik gitu loh. Tapi kalau menurut kami hak angket itu tidak perlu. Ya, tapi sekali lagi kami menghormati hak konstitusi masing-masing orang bersuara, berpendapat maupun partai politik menyampaikan aspirasi. Karena sekalipun kemudian alasannya untuk verifikasi dan klarifikasi dugaan kecurangan itu tadi, Bang. Ya, tadi kan saya sampaikan, ini kan penghitungan suara, makanya Bang Deddy ternyata masih di dapil, kan beliau ini mengawal ini rekapitulasi manual yang dilakukan di tingkat kecamatan yang sedang berjalan saat ini. Dan di situ kan kita punya saksi-saksi, partai politik maupun calon presiden punya saksi TPS, saksi kecamatan, saksi kota kabupaten, dan saksi provinsi sampai saksi tingkat nasional. Dan itu mengawal, dan sekarang ada di kecamatan. Jadi sehingga saksi-saksi kecamatan ini akan mencatat, memastikan ada kecurangan atau tidak ada. Nah, jadi menurut saya itu tidak perlu. Nah, kalau ada yang perlu dipertanyakan, nanti Bang Deddy punya pimpinan Komisi 2, silahkan saja dalam rapat kerja Komisi 2 DPR memanggil Bawaslu dan KPU untuk menanyakan hal-hal yang tidak puas. Tapi soal perlu ada tidaknya hak angket kami jelas. Partai Gerindra menyatakan tidak perlu. Karena apa? Karena pemilu kita jauh lebih baik dari sebelumnya, dan juga kita lihat bagaimana pemantauan dan negara-negara yang lain mengapresiasi bahwa pemilu kita ini berjalan. Ini saya harus flashback. Silakan. Ini saya harus flashback bagaimana komentar Andre tahun 2019, komentar Prabowo tahun 2019 ini. Jadi ini cuma tukar posisi aja kayaknya Pak Andre ya. Kalau dibilang ini pemilu paling bagus, ini pemilu paling brengsek dalam sejarah. Oh, hati-hati kita dalam siaran, Bang. Saya ya nggak apa-apa, saya bilang ini pemilu paling brengsek. Kenapa saya katakan paling brengsek? Baru kali ini pemilu untuk milih presiden tuh bayar 300.000, Pak. Dan saya punya banyak orang yang bersedia testimoni soal itu. Bagaimana suara Ganjar di dapil saya yang survei 2 hari sebelumnya 48%, gembos jadi 4%, itu masyarakat satu kampung dapat 300.000. Ya, itu fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya bilang, kita nggak mempersoalkan hasil. Ya, hasil nanti urusannya di tempat lain gitu. Bisa ke MK. Ini bagaimana integritas pemilu kita, integritas eksekutif kita, integritas lembaga-lembaga terkait kepemiluan kita ini bekerja. Jadi itu yang jadi persoalan, bukan hasil pemilu. Hasil pemilu sudahlah. Bagaimana mau menjelaskan secara teoritik, secara akademis, lompatan begitu banyak persennya, ya dari 38% sampai 40%. Suara Prabowo Gibran misalnya melompat ke 50% lebih. Itu tidak akan ada yang bisa jelasin, Mbak. Ya, silakan mau teori manapun. Dan kalau dibilang negara-negara yang memuji, saya bisa tunjukkan seabrek-abrek media yang menganggap demokrasi kita rusak gitu. Sudah ada beda pandangan di sini, Mas Umam. Dan kalau Anda mencermatinya, Mas Umam, semulus apa kemudian hak angket ini wacananya bakal terrealisasi? Mas Tifal, bagus pertanyaannya, sehingga kemudian saya tidak perlu melerai itu antara Bang Andre dan Bang Deddy. Karena bagaimanapun juga begini, kubu 01 dan juga kubu 03 dihadapkan pada sebuah realitas, ada gap gap suara elektabilitas yang cukup signifikan, terutama pada konteks Pilpres. Maka yang bisa dilakukan hanya dua, satu menerima, yang kedua menolak. Kalau misal menerima, dengan catatan pasti ini adalah sebuah penerimaan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Bang Deddy, bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang kemudian dianggap terstruktur, sistematis, dan masif. Tetapi kalau misal kemudian menolak, pilihannya dua. Apakah kemudian melakukan perlawanan secara konstitusional, dalam konteks ini melalui MK, ataukah jalur lain? Kalau melalui MK, maka kemudian pertanyaan dilanjutkan. Apakah Bang Deddy, termasuk kubu 01, percaya
terhadap kredibilitas MK yang sebelumnya jadi materi bulan-bulanan bagi kubu 01 dan kubu 03. Maka dalam konteks ini agenda untuk membuat angket di DPR adalah sebuah upaya perlawanan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap sistem penegakan hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Maka di dalam konteks ini tampaknya agendanya adalah upaya untuk tentu mempertanyakan legitimasi atau dalam bahasa vulgarnya adalah delegitimasi kredibilitas hasil pemilu di 2024, tetapi kemudian tidak menggunakan jalur di Mahkamah Konstitusi, tetapi kemudian menggunakan pendekatan politik. Kalau misalnya ditanya seberapa lancar, andai saja kubu 01 solid, kubu 03 solid, tidak ada elemen kekuatan yang beredel, maka besar kemungkinan ini akan menjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit. Karena akumulasi kubu 01 dan juga kubu 03 itu praktis berdasarkan hasil QC, quick count secara umum, itu bisa mencapai sekitar 50,02%. Artinya itu hampir separuh dari kekuatan politik di parlemen. Nah kalau misal kemudian hal ini bisa dikonsolidasikan tentu sangat baik. Dan ini akan membuka ruang apakah kemudian tudingan-tudingan, dugaan, kekhawatiran, concern tentang kredibilitas pemilu betul-betul terjadi ataukah sebenarnya ini ya bagian dari sebuah perdebatan bagi mereka yang kalah secara umum menurut pertanyaan dari Pak Mahfud. Tetapi di saat yang sama saya menduga ada sejumlah kekuatan politik terutama di kubu 01 kemarin sudah melakukan pertemuan terbuka dengan Pak Jokowi, kemudian juga di kubu 03 saya berkeyakinan ada feeling meskipun perlu dikonfirmasi tampaknya P3 merasa akan jauh lebih aman jika kemudian melakukan pendekatan terhadap siapa yang menang. Termasuk kita juga membaca dinamika yang berlaku hari ini. Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang dilantik dari pihak Demokrat, dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ATR BPN begitu. Apakah kemudian ini bisa dibahasakan sebagai upaya dari Presiden Jokowi menghadang upaya untuk hak angket di DPR ini, Mas Umam? Kita diskusikan nanti ya. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Sorry. Di sini kita harus Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP dengan 3 oksinya Bodrek efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP pas dan efektif tanpa ngantuk. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil.
Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jogat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muaja. Mas Umam, Anda bilang potensi P3 akan berpindah ke kubu yang seberang begitu. Kemudian kita membaca juga pergerakan Pak Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem. Anda melihat bahwa ini ada upaya untuk menghadang hak angket ini tidak mulus berjalan di DPR oleh Presiden Jokowi, Mas Umam? Ya, kalau misal kita cermati, concern dari pemerintahan Jokowi di 8 bulan terakhir ini adalah salah satunya adalah menciptakan sebuah posisi soft landing yang betul-betul bisa istiqomah secara politik. Karena bagaimanapun juga tentu Jokowi sudah bisa membaca pergerakan, terutama kalau misal kemudian PDIP, partainya Bang Deddy, yang per hari ini tampaknya sedang didekati betul secara intensif untuk diyakinkan mencoba masuk di pemerintahan mendatang. Kalau misal kemudian pendekatan itu tidak berhasil dan berlanjut dengan menyalakan mesin politik oposisinya di parlemen, maka yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk menarik elemen-elemen kekuatan yang per hari ini tidak berada di koalisi 02. Maka partai-partai kelas menengah seperti Nasdem, let's say termasuk kemudian PKB kalau misal dihitung, termasuk juga P3 yang elektabilitasnya berada di margin parliamentary threshold 4%, maka besar kemungkinan mereka akan ditarik karena karakter dari partai-partai menengah itu cenderung untuk tidak siap berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, termasuk partai kecil. Mereka tidak didesain untuk berani dan kuat berpuasa dari kekuasaan. Maka ini adalah ruang bagi mereka untuk melakukan negosiasi dan juga kompromi. Terlebih Mas Tifal, situasi per hari ini Gerindra tidak mendapatkan kutel efek sama sekali dari Pak Prabowo, yang mendapatkan elektabilitas luar biasa, 60%. Tapi kemudian angkanya tidak masuk di Gerindra. Nah, dalam konteks transisi kekuasaan, terutama praktis di 1 tahun pertama kekuasaan, yang harus diciptakan adalah stabilitas politik dan pemerintahan. Untuk bisa menciptakan itu, belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, praktis Presiden baru membutuhkan sekitar 70% kekuatan politik di parlemen. Oleh karena itu, saya pikir Pak Prabowo, termasuk Bang Andre, akan menyatakan ahlan wa sahlan kepada siapapun yang kemudian bisa diajak, meskipun per hari ini berada di kubu yang lain. Mas Tifal. Kalau begitu Bang Deddy sebagai partai yang posisinya paling kuat di DPR 128 kursi, gimana caranya atau komunikasi apa yang diupayakan begitu agar di kubu 01 dan kubu 03 ini sepakat di DPR untuk hak angket itu tadi? Saya kira kan begini, soal bagi-bagi kursi kabinet nanti kan masih setelah Oktober. Saya mengajak teman-teman di 01, 03, mari berpikir tentang bangsa. Kita perlu menuntaskan masalah ini sehingga ketika pemerintahan baru siapapun nanti itu bisa berjalan dengan baik, dengan legitimasi yang kuat. Makanya dari awal saya bilang hak angket ini penting bukan untuk mempersoalkan hasil pemilu, tetapi untuk mempersoalkan seluruh proses kepemiluan kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan publik, meyakinkan semua kontestan pemilu bahwa yang kita laksanakan kemarin itu betul-betul konstitusional, betul-betul tidak ada intervensi kekuasaan, tidak ada manipulasi kekuasaan, tidak ada intimidasi, tidak ada politik kotor, kan itu yang penting. Ini adalah persoalan politik terkait dengan membangun peradaban politik. Berarti komunikasinya dengan PKB, PKS, dan partai-partai lain gimana tuh Bang Deddy?
Nah kan itu sangat terpulang pada mereka. Kalau mereka juga mau menjadi bagian kekuatan politik yang mau dilihat rakyat sebagai peduli terhadap bagaimana membangun kelembagaan politik, proses politik yang baik dan benar, ayolah kita interpelasi. Karena apa? Tidak ada yang salah dengan interpelasi. Itu hak konstitusional dan kita pasti jaga itu sebagai proses, katakanlah, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi sampai pemilu kemarin, supaya pemerintahan berikutnya itu punya legitimasi yang kuat gitu loh. Jadi nggak usah ditakutin bahwa ini adalah upaya untuk katakanlah mendelegitimasi atau tidak puas. Itu saya kira itu jauh dari itu. Bagi kami yang penting bagaimana kita punya komitmen yang sama untuk menyatakan yes, this is a fair election. Ya, kalau itu sudah ya silakan. Kalau misalnya P3 nanti ternyata lebih peduli dapat 2 kursi atau Nasdem mau dapat 2 kursi, ya nanti rakyat akan menilai. Kalau gitu saya kasih giliran ke Bang Andre sekarang. Bang Andre, ini kalau dibandingkan selisih dari kursi di DPR saat ini, di kubunya 02 itu 261 kursi, sementara 01 ditambah 03, 314 kursi. Selisih 53 kursi, nggak khawatir nih saingannya sebanyak itu? Jadi pertama sebelum masuk pertanyaan Tifa ya, saya mau jawab berapa hal dulu. Bang Deddy mempertanyakan angka 38% Pak Prabowo kok bisa melejit menjadi 58%. Sebenarnya kalau Bang Deddy menyimak, karena mungkin sibuk di dapil dalam beberapa bulan ini, Profesor Khairul Umam ini hampir setiap hari warawiri di seluruh televisi termasuk di Kompas TV menjelaskan kenapa suara Pak Prabowo itu naik secara bertahap dari 38 ke 42, 43, 46, 47 sampai tembus di angka 51 dan 52 ya. Akhirnya tembuslah di angka 58. Sebenarnya Prof. Khairul Umam itu sudah menjelaskan, mungkin karena Bang Deddy sibuk di dapil, bertarung di Kalimantan Utara, jarang nonton TV, kita pahami itu. Tapi jadi poinnya gimana tuh? Itu satu. Nah, poinnya Andre mengira saya di hutan ini nggak ikutin berita ini. Kalau lanjut Bang Andre. 51 oke lah Andre, tapi 58% Andre. Itu Bang. Ada beyond imagination, Andre. Bang, ini ada silent majority yang keluar. No. Bentar Bang, gantian. Sampai mau habis pemilu. Bang Deddy, tahan dulu, kasih kesempatan Bang Andre sebentar. Oke, silakan Andre, silakan. Saya kan sama senior ini harus sabar-sabar. Jadi gini Bang Deddy. Orang menang harus sabar memang, Andre. Iya. Jadi gini Bang, ini silent majority yang keluar dan muncul melihat perilaku di Minggu Tenang. Bagaimana ada serangan gelap terhadap Pak Prabowo dengan peluncuran film Dirty Vote. Kita terima kasih sama Dirty Vote itu. Karena Dirty Vote lah orang berbondong-bondong akhirnya yang masih ragu memilih Pak Prabowo akhirnya menentukan pilihan untuk memilih Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua Bang Deddy ya, saya paham. Kalau mengutip kata Pak Mahfud itu kan yang calon wakil presiden yang Bang Deddy dukung, bahwa memang pihak yang kalah cenderung menuduh KPU itu curang. Itu kata Pak Mahfud, itu pernyataan beliau yang viral berapa tahun lalu. Pak Mahfud ini cawapresnya Bang Deddy Sitorus. Nah, tapi tidak apa-apa. Sekali lagi, silahkan saja Bang Deddy dan kawan-kawan punya wacana, kami menghormati. Tapi sikap kami jelas bahwa kami merasa hak angket itu tidak perlu. Kalau memang butuh klarifikasi, butuh hal yang ditanyakan, memang kita wajar teman-teman menanyakan ke KPU dan Bawaslu. Memang meskipun ini jauh lebih baik dari 2019, tentu masih banyak yang tidak sempurna, yang ada permasalahan. Nah, untuk itu tentu DPR membuka ruang itu. Ada rapat kerja antara Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu. Monggo dipergunakan itu. Tapi kesempatan terakhir saya berikan. Bicara hak angket, tentu itu tidak perlu. Apalagi rakyat sudah menyampaikan pendapatnya melalui pemilu. Mayoritas rakyat sudah memilih Pak Prabowo. Sekarang saya kasih kesempatan ke Mas Umam. Mas Umam, singkat saja. Ini gimana caranya kalau memang ternyata dengan tantangan yang tantangan sebesar ini, gimana kemudian proyeksi Anda? Ya, kalau menurut alasannya? Silakan. Ya, intinya ini adalah sebuah pertarungan politik. Dan tentu akan diselesaikan juga dengan cara-cara politik. Dan dalam konteks ini seringkali siapa yang menang itu memiliki bargaining position yang jauh lebih kuat untuk kemudian mengamankan, menetralisir, termasuk dengan cara memberikan skema kompensasi dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian ujian betul
terhadap kredibilitas moral politik partai-partai yang ada di koalisi, yang menghasilkan perubahan, kemudian memberi suara kritis. Betulkah kemudian rasa perubahan itu betul-betul sesuatu yang memang hasil refleksi politik dan demokrasi? Ataukah hanya sekedar gimmick murahan saja yang bisa ditukar dengan kapan saja dengan kursi jabatan di kekuasaan? Jadi kita tunggu, ini adalah ujian real dan rakyat akan menilai dengan baik. Bung Deddy, singkat saja. Singkat saja saya bilang begini, dirty vote itu adalah faktual, dikerjakan oleh para intelektual akademisi. Potongan-potongan yang disampaikan oleh para intelektual di dalam film Dirty Vote itu sudah dibicarakan banyak orang selama berbulan-bulan. Kelebihannya Dirty Vote, dia menggabungkan sehingga menjadi satu informasi yang utuh. Yang saya aneh kalau dikatakan justru itu serangan hitam terhadap Pak Prabowo, justru salah. Gitu ya, karena itu terbuka, disiarkan gitu. Dan kalau itu dianggap sebagai katakanlah titik balik limpahan suara kepada Pak Prabowo, mari kita lihat komen-komen orang. Tapi saya tidak mau komentarin itulah. Itu bukan persoalan kita hari ini. Persoalan kita hari ini, bagaimana pemerintahan yang akan datang itu memang legitimate dan semua pihak bisa belajar dari proses kemarin. Pembuktiannya nanti saat DPR aktif lagi di tanggal 4 Maret 2024. Para narasumber, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Bang Deddy, selamat berjuang Bang Deddy. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Informasi berikutnya sesaat lagi. Kericuhan mewarnai operasi pasar beras murah di Bekasi, Jawa Barat. Warga rela berdesakan demi mendapatkan beras murah. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Sorry. Di sini kita kenapa? Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Mendingan makan bukan sugar free dulu, bikin kamu worry free. Milton, sensasi rasa buah. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Lihat aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Pernah gak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita
tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata, ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kericuhan mewarnai operasi pasar beras murah di Bekasi, Jawa Barat Rabu pagi. Warga rela berdesakan demi mendapatkan beras murah. Untuk membeli beras, warga harus daftar terlebih dahulu, namun desak-desakan dan kericuhan terjadi di antara warga dengan petugas pendataan. Warga yang antre hanya bisa membeli 2 kantong beras. 1 kantong ukuran 5 kg dijual seharga Rp53.000. Laporan seputar pemilu bisa Anda simak dalam program kami berikutnya. Demikian Kompas Petang edisi hari ini. Saya Tifa Solesa. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Polisi membongkar penipuan online jaringan internasional berkedok love scanning. Puluhan orang diamankan, termasuk 2 warga asal China. 1 korban warga negara Indonesia, warga negara asing 367 orang. Scamming online, nggak ada lagi batasan wilayah. Di negara manapun juga, selama orang itu online. Kenapa dibikin lintas negara? Agar sulit untuk dilakukan pelacakan. Sasaran, Rabu 21 Februari, pukul 11 malam. Di Kompas TV. Selamat petang, Saudara. Presiden Jokowi melantik Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri ATR Kepala BPN. Pelantikan AHY menandai kembalinya Demokrat ke pemerintahan setelah 10 tahun berada di oposisi. Apa implikasi politik dari masuknya Demokrat ke pemerintahan Jokowi? Saudara, di pemilu 2024, Prabowo unggul di Pilpres, namun perolehan suara Gerindra hanya di peringkat 3 di bawah PDIP dan Golkar. Mengapa ini bisa terjadi? Analisisnya akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Cindy Sistiarani. Saudara, Presiden Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Penunjukan AHY sebagai Menteri menandai kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan. AHY menggantikan posisi Hadi Cahyanto yang juga dilantik sebagai Menko Polhukam.
AHY akan mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024. Sebelumnya, selama hampir 10 tahun, Partai Demokrat menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. AHY menyatakan ayahnya yang juga Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, bersyukur Demokrat kembali masuk pemerintahan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan, karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Agus Harimurti Yudhoyono merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2000. Saat berkarir di militer, ia juga sempat mengikuti pendidikan di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, dan Universitas Harvard, Amerika. Di kancah politik, AHY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2020. AHY juga pernah maju sebagai calon gubernur DKI di Pilkada 2017 lalu. Selain AHY, Presiden Jokowi juga melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam. Sebelumnya, Hadi Cahyanto adalah Menteri ATR Kepala BPN. Sedangkan PLT Menko Polhukam dijabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah Mahfud MD mundur karena ia maju di Pilpres 2024. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri ATR Kepala BPN Juni 2022 lalu, Hadi Cahyanto adalah Panglima TNI periode 2017 hingga 2021. Selama berkarir di militer, Hadi Cahyanto pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Ia juga pernah menduduki posisi Sekretaris Militer Presiden dan Irjen di Kementerian Pertahanan. Presiden Jokowi menyatakan tidak ragu memilih AHY sebagai Menteri ATR Kepala BPN, meski selama hampir 10 tahun Partai Demokrat menjadi oposisi. Menurut Jokowi, selain pernah mengemban pendidikan di Akademi Militer, AHY juga punya segudang pengalaman akademik, khususnya selama berkuliah di luar negeri. Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil. Juga ada pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Ya. Para menteri Menteri Jokowi dari kalangan partai politik semakin besar. Dari PD Perjuangan ada Teten Mas Duki yang kini menjabat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Igusti Ayu Bintang Darmawati yang menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada Tri Risma Harini, Menteri Sosial, Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Dari Partai Golkar ada 4 menteri, yakni Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, dan Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara itu 3 menteri kabinet berasal dari PKB, yakni Ida Fauzia sebagai Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Yakut Kolil Kaumas, Menteri Agama.
Dari P3 ada 2 menteri, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Suharto Monoarfa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari Partai Gerindra ada Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dari Partai Amanat Nasional atau PAN ada 1 menteri yakni Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Sementara kader Partai Nasdem yang saat ini duduk di kabinet ada Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri baru dari partai politik yang masuk kabinet Jokowi adalah Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejumlah menteri dari PDI Perjuangan tidak hadir di acara pelantikan Menko Polhukam dan Menteri ATR BPN Rabu pagi. Menpan RB yang juga politisi PDI Perjuangan Azwar Anas menyatakan ia diundang karena kementeriannya berada di bawah Kemenko Polhukam yang menterinya dilantik hari ini. Azwar Anas mengaku tidak mengetahui mengapa menteri-menteri asal PDI Perjuangan lainnya tidak hadir di acara pelantikan hari ini. Menteri asal PDIP yang hadir hanya Azwar Anas dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di Kabinet Presiden Jokowi terdapat beberapa menteri lain asal PDIP seperti Mensos Tri Risma Harini dan Menkumham Yasona Lauli. Saya nggak ngerti ya, tetapi kan kami diundang karena memang di bawah Kemenko Polhukam ya. Ini kan menteri-menteri yang terkait dengan yang dilantik hari ini, yang di bawah Menko Polhukam. Mungkin seperti itu. Saya tidak berkomentar mengomentari itu. Yang lain aja. Oke ya, terima kasih. Presiden Jokowi membuka peluang kembali melakukan reshuffle pasca ia melantik Menko Polhukam dan Menteri ATR BPN yang baru. Jokowi menyebut akan melakukan reshuffle jika memang dibutuhkan. Ya, namanya kalau kebutuhan memang mengharuskan ya kenapa tidak. Ya, terima kasih. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Korban kasus bullying SMA Binus Serpong mengalami trauma dan takut keluar rumah. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Tangerang Selatan telah memberikan pendampingan terhadap korban dan keluarga. Sebelumnya, korban telah diperiksa secara psikologis dilakukan di kantor Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Tangerang Selatan. Kepala UPTD PPA menyebut korban mengalami trauma dan takut keluar rumah. Korban kini mendapat pendampingan psikologis, konseling, maupun pendampingan hukum. Sebesarnya satu korban ya trauma ya dengan kejadian ini gitu loh. Trauma memang masih pasca kejadian itu memang dia tidak mau keluar rumah, dan juga dengan viralnya video-video di medsos juga itu juga menambah beban dari si korban. Langkah ke depan kita memang tetap memberikan layanan konseling terhadap korban, keluarganya, orang tuanya ya. Kasus perundungan siswa SMA Bina Nusantara Serpong, Tangerang Selatan naik ke penyidikan. Polisi menyebut akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan keluarga. Status penyidikan ditetapkan usai polisi melakukan gelar perkara Selasa kemarin. Polisi sudah mengumpulkan keterangan dari korban dan keluarga serta bukti berupa video kejadian. Polisi akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan keluarga. Perkara yang telah dilakukan Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan kini sudah naik ke proses penyidikan. Berarti ini maksudnya sudah ada terduga pelaku yang mengerucut, berapa orang atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Apakah ada jadwal untuk pemanggilan dari keluarga atau para pelaku? Saat ini sudah diagendakan, tapi untuk lebih tepatnya masih menunggu dari penyidik. Perundungan pertama terjadi 2 Februari 2024 di warung belakang sekolah Binus Serpong. Perundungan diduga dilakukan oleh belasan senior yakni kelas 12 kepada satu siswa kelas 10.
Aksi perundungan kembali terjadi pada tanggal 13 Februari. Hal ini karena korban ketahuan mengadukan kejadian sebelumnya pada keluarga. Korban perundungan di SMA Binu Serpong mengalami sejumlah luka, di antaranya luka di bagian leher, memar di beberapa bagian tubuh, dan luka bakar akibat benda panas. Saudara Capres Ganjar Pranowo mengajak koalisi partai politik pengusung Anies Muhaimin menggulirkan usulan hak angket DPR untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu. Anies pun siap mendukung usulan itu. Anies menyambut positif usulan hak angket DPR oleh Capres Ganjar. Anies yakin parpol pengusung Amin, yakni Nasdem, PKS, dan PKB akan memberikan dukungan. Tim hukum Amin juga siap menyuplai data yang dibutuhkan. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya. Dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Cawapres Gibran Rakabuming Raka menanggapi wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu pada Pilpres 2024 yang digulirkan Capres Ganjar Pranowo. Gibran mengatakan akan menampung segala kritikan, termasuk penggunaan hak angket sebagai bahan evaluasi dan masukan. Gibran berterima kasih pada Ganjar telah mengusulkan hak angket itu. Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di parlemen. Hal itu dilakukan untuk mendorong penggunaan hak angket menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Salah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka apapun itu ya kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan dan lain-lain ya. Yes, matur nuwun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Yes, yuk. Capres Ganjar Pranowo menyebut usulannya agar DPR menggunakan hak angket disampaikan dalam rapat evaluasi dengan pimpinan parpol pendukung 1 hari setelah Pilpres. Ganjar mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki temuan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Ganjar, DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyebut secara matematis komposisi fraksi yang mendukung dan yang menolak di DPR bisa dihitung. Ganjar juga memberi alternatif, DPR bisa menggunakan hak interpelasi dan raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. PDI Perjuangan menolak penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap KPU pada penghitungan suara pemilu 2024. Penolakan ini disampaikan DPP PDI Perjuangan melalui surat yang ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. PDIP juga mempersoalkan perintah KPU untuk menghentikan penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK beberapa waktu lalu. PDIP menilai kegagalan Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi suara tidak relevan dengan perintah penghentian penghitungan suara di PPK.
Dalam surat penolakan Sirekap itu, PDIP menyatakan menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. PDIP juga menolak sikap atau keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK karena telah membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Menko Polhukam Hadi Cahyanto enggan menanggapi sikap PDI Perjuangan yang menolak penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Hadi mengatakan prioritas saat ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan pasca pemilu 2024. Hadi Cahyanto menilai pandangan soal Sirekap yang bermasalah masih bersifat asumsi. Pihaknya menunggu jika ada laporan soal itu. Menurut Menko Hadi, yang harus dijaga saat ini adalah situasi yang kondusif pasca pemilu. Ya itu kan asumsi, nanti dulu aja ya. Kalau sudah, saya kira hal itu masih jauh. Nanti aja kalau sudah ada laporan itu. Dan saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi yang kondusif nanti. Ini harus kita jaga benar-benar supaya kita semuanya juga nyaman. Ya, sekali lagi, pilihan boleh beda, namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus terjaga. Ya. Sejumlah orang dari elemen buruh menggelar unjuk rasa terkait pemilu 2024 di halaman depan gedung KPU Republik Indonesia. Massa yang memadati depan kantor KPU di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berorasi soal keresahan dugaan kecurangan pemilu 2024 sambil membawa spanduk bertuliskan "Tolak Pilpres curang, selamatkan suara rakyat". Imbas unjuk rasa ini, sepanjang Jalan Imam Bonjol ditutup sementara dan polisi memberlakukan pengalihan arus secara situasional. Ada 1.758 personel yang dikerahkan untuk mengamankan kawasan KPU RI dan Bawaslu. Polisi juga sudah memasang pagar beton dan kawat berduri untuk menutup jalan. Koalisi masyarakat sipil di Jawa Tengah juga berunjuk rasa di depan kantor KPU Provinsi Jateng. Mereka menuntut Ketua KPU mundur karena dinilai tidak netral dan telah mencederai demokrasi di Indonesia. Berpihak ke salah satu calon atau mendapat tekanan dari pemerintah. Sehingga kami berharap dari Aliansi Masyarakat Kecil Jawa Tengah ini KPU betul-betul netral. Kita tidak bicara 01 atau 03. Tidak. Kita melakukan gerakan untuk mengawal sebuah demokrasi. Itu saja yang kita ingin lakukan. KPU Kabupaten Kuningan tengah menginvestigasi hilangnya satu bundel dokumen Form C hasil rekapitulasi perolehan suara partai dan calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hilangnya dokumen penting ini sempat membuat tegang proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Kuningan, hilangnya dokumen Form C suara terjadi pada Selasa malam di gudang swasta lokasi rekapitulasi pemilu 2024 tingkat kecamatan. Gedung itu tidak memiliki kamera pengawas sehingga petugas kesulitan mengusut. Dokumen yang hilang berisi sekitar puluhan kertas terdiri dari jumlah DPT, perolehan suara partai, perolehan caleg dan lainnya di TPS 04 Kecamatan Kuningan. Yang saya dapatkan dari teman-teman PPK, PPS dan juga yang melakukan rekapitulasi itu untuk TPS 1 ada, TPS 2 ada, TPS 3 ada. Pas giliran mau melakukan rekapitulasi di yang TPS 4, hasilnya itu tidak ada. Ini juga yang masih dalam pencarian ya, pencarian itu karena kan kita tidak bisa membuktikan apakah itu hilang sebelum atau sesudah mati lampu. Ya saya dapatkan informasi itu di kisaran pukul 8 malam. Saya mendapatkan informasi itu. Presiden Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri. Mengapa Jokowi menggandeng Demokrat di akhir masa pemerintahan? Kita bahas usai jeda. Aku pilih Le Mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Daus mendengar. Mulai dari nol ya Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek.
Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoying every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aduh, emang boleh senyeri ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saudara, di sisa masa pemerintahan, Presiden Joko Widodo menambah wajah baru koalisi dalam kabinet. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hari ini dilantik sebagai Menteri ATR Kepala BPN. Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu siang. Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto mengisi posisi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud MD karena mengikuti Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi wajah baru yang mengisi kabinet. AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Hadi Cahyanto. Dilantiknya AHY menandai kembalinya Demokrat di lingkaran kekuasaan setelah hampir 1 dekade berada di luar pemerintahan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan, karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Soal pemilihan AHY sebagai menteri, Presiden Jokowi menegaskan tak ragu memilih AHY, sebab AHY dinilai punya pengalaman penting menangani manajemen pertanahan. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap.
Saat AHY dilantik, sejumlah menteri dari PDI Perjuangan tidak hadir. Hanya tampak 2 menteri, yakni Menseskap Pramono Anung dan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Menurut calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, bergabungnya AHY dan Demokrat ke kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun Ganjar menyebut, jabatan menteri adalah kompensasi karena Demokrat mendukung koalisi Prabowo Gibran. Ya, itu hak prerogatif presiden, dan ada kursi menteri kosong saya kira diisi, ini proses biasa saja. Oh enggak, kalau itu udah pasti, kan mereka sekarang sudah dalam koalisi. Jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya, saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya, selamat bekerja gitu. Sebelum AHY dilantik sebagai menteri, selama 9 tahun terakhir, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Hubungan Partai Demokrat dan PDIP mengalami pasang surut selama 2 dekade, menyusul majunya SBY di Pilpres 2024. Dan kini di 8 bulan tersisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, benarkah masuknya Demokrat sebagai langkah Jokowi untuk mengamankan transisi dan keberlanjutan pemerintahan? Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Soal bergabungnya Demokrat dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akan kami bahas bersama Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon, Ketua DPP PDI Perjuangan ada Komarudin Watubun, dan peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro. Selamat petang, Bu Wiwi. Selamat petang, Pak Komarudin. Pak Herman, Pak Cindy. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Bu Siti. Baik, Pak Komarudin, saya ingin bertanya dari PDI Perjuangan, apakah ketika menunjuk AHY masuk ke kabinet ada koordinasi antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Bu Mega? Saya kira sebelum itu yang terdahulu juga Ibu itu soal urusan kabinet itu hak prerogatif Presiden. Jadi tidak perlu koordinasi itu urusan itu ya. Itu sepenuhnya kewenangan Presiden untuk menentukan siapa menterinya. Apalagi dalam kondisi seperti begini ya, Presiden memang membutuhkan Demokrat ya. Setelah Demokrat bergabung dalam koalisi, wajar saja kalau diberi kekuasaan. Kenapa menurut Anda Presiden butuh Demokrat? Ya sekarang kan sama-sama dalam koalisi ya. Bicara politik itu bicara kayak masalah kekuasaan, bicara masalah kepentingannya. PDIP nggak masalah ketika ada partai politik yang dulunya ada di oposisi selama 10 tahun kemudian ditunjuk masuk ke kabinet Jokowi? Ya karena fakta memang sekarang Demokrat berkoalisi dengan Pak Jokowi, wajar aja dikasih jabatan. Akhir masa jabatan gimana Pak Jokowi bagi-bagi kekuasaan untuk ketenangan dari akhir masa jabatan dia. Ini menurut Anda bagi-bagi kekuasaan gitu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Kalau bukan bagi kekuasaan apa namanya? Baik, oke. Bu Wiwi, Bu Siti Zuhro, ini benar Presiden sedang bagi-bagi kekuasaan dengan mengajak AHY masuk ke kabinet? Ya, ini memang apa ya, kita menyaksikan satu koalisi partai politik yang benar-benar tidak terukur dan tidak terformat gitu ya. Maka kapan bisa bergabung, kapan bisa hengkang dan sebagainya itu sangat cepat gitu. Analis politik sering kecele gitu ya. Sering kadang tidak bisa mengantisipasi. Tapi apa yang terjadi dengan bergabungnya Partai Demokrat, Ketua Umum diberikan bonus 8 bulan sebagai Menteri ATR, ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini langkah awal untuk ini apa ya, Pak Jokowi mencoba mengantarkan nantinya pemerintahan baru yang akan terbentuk gitu ya. Sebelum itu sudah didahului dengan katakan gitu menambah Demokrat yang tentunya diharapkan tidak hanya di kabinet tapi paralel dengan keberadaannya nanti di DPR. Itu sangat diperlukan. Apalagi kita melihat ya, ini kan
masih jauh dari tuntas lah hasil coblosan yang barusan kita lakukan itu. Maka tentu Pak Jokowi membutuhkan banyak dukungan gitu ya. Tidak hanya dukungan di kabinet tapi dukungan di parlemen dan juga dukungan massa nanti. Nah ini yang sebetulnya saya sedang berpikir gitu ya. Memang dalam 5 tahun itu usia atau rentang waktu gitu ya, dharma bakti dari seorang pemimpin negara itu tidak penuh 5 tahun jadinya, 4 tahun. Ini tahun politik luar biasa gitu ya, tidak hanya di tahun 2024 tapi di tahun 2023 juga ramai seperti ini. Kita tentu sebagai intelektual hanya mengharapkan gitu ya bahwa demokrasi melalui pemilu yang kita lakukan yang sangat pelik seperti ini itu nantinya akan betul-betul mengantarkan Indonesia, masyarakat Indonesia ke satu jenjang proses kematangan ya. Ini yang penting ya, tidak hanya sekedar bagi-bagi kue kekuasaan itu. Pak Herman, dari 9 tahun di luar pemerintahan, tapi di akhir-akhir pemerintahan Jokowi di tahun politik akhirnya bergabung ke pemerintahan AHY sebagai Menteri ATR dan BPN. Apa sebenarnya pertimbangan dari Demokrat atau ada iming-iming dari Jokowi untuk bergabung? Ya, pertama tentu jabatan menteri adalah hak prerogatifnya presiden. Ya. Dan kalau tidak ini adalah dalam pandangan publik ada perspektif politiknya, jabatan menteri memang adalah jabatan politis. Jadi saya kira asumsi dan persepsi masyarakat pasti akan ada ke arah sana. Namun lebih daripada itu, tentu bagi Partai Demokrat ketika negara membutuhkan, ketika presiden membuka ruang dan kesempatan untuk berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara ini, ya kader terbaik tentu akan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara juga bagi rakyat. Sehingga ketika Pak Jokowi tentu membuka ruang dan melantik Ketua Umum kami Mas AHY menjadi Menteri ATR BPN, ini adalah kesempatan juga untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi rakyat. Jadi idealismenya tentu di sana gitu ya. Tidak hanya semua itu dipandang dari sisi politik. Karena beberapa kali pun semenjak Pak Jokowi di periode pertama, tentu ya jika ada ruang itu, ya bagi kami tentu ini adalah kesempatan untuk berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara. Kalau disebut, Pak Herman, kalau disebut sebagai bagi-bagi kekuasaan dan juga tadi menggalang kekuatan Jokowi di parlemen dan juga di eksekutif, gimana dengan melibatkan Partai Demokrat? Yang kedua, ya saya sedikit, dalam sistem politik multipartai tentu tidak ada koalisi permanen, ya. Jadi tidak seperti misalkan di Amerika, kalau Demokrat berkuasa, liberalnya kemudian beroposisi atau sebaliknya. Nah sehingga di negara yang sistem politiknya multipartai, keluar dan masuk pada apakah mereka ada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, ini kan menjadi suatu hal yang logis gitu. Oleh karenanya ini tinggal bagaimana kita akan meletakkan diri. Seperti Mas AHY ini didasarkan kepada idealisme bahwa ada kepentingan yang lebih besar. Kami juga meyakini bahwa Pak Jokowi memiliki target-target dalam 8 bulan ke depan, ini harus ada target yang bisa diselesaikan. Pilihannya kepada siapa? Ya tentu harus kepada pilihan pertama ya secara politik, tentu juga harus partai-partai yang sekarang melekat dalam satu sistem. Ya ini menuju kepada kesinambungan. Yang kedua, ya tentu juga harus memilih siapa figur yang tepat untuk memimpin itu. Dan kami yakin bahwa Mas AHY mampu untuk bisa menjadikan solusi ke depan bagi Kementerian ATR BPN. Gitu. Sejak kapan sih obrolan dari Jokowi untuk bisa menempatkan AHY masuk ke kabinetnya? Apakah waktu Prabowo menemui SBY di Pacitan sudah ngobrol soal itu? Kemungkinan AHY masuk kabinet? Hubungan Pak SBY, hubungan Mas AHY dengan Pak Jokowi kan komunikasi itu kan terjalin terus gitu ya. Karena untuk kepentingan bangsa tentu juga kami meletakkan kepentingan partai. Nah oleh karenanya ketika kami di luar pemerintahan, kritik kami juga adalah kritik bagaimana mengkritik untuk lebih baik. Mengkritik untuk bisa pemerintahan lebih kontributif kepada masyarakat. Kritik yang tentu ini bisa membangun
dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Artinya tidak juga asal kritik, kita juga tidak pernah mengkritik terhadap seseorang, tetapi apa yang dikritik tentu ini adalah menjadi sebuah capaian-capaian supaya pemerintah ke depan lebih baik. Kalau pemerintah lebih baik, juga rakyatnya akan lebih baik. Kalau kemudian pemerintahannya kurang baik, ya yang menjadi korban juga rakyat. Oleh karenanya, bagi kepentingan Demokrat, ruang yang diberikan jabatan saat ini sebagai menteri, tentu ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada rakyat. Baik, Pak Herman, Pak Komarudin, PDI Perjuangan apakah nyaman dengan adanya Demokrat masuk ke Kabinet Jokowi? Masih di mute Pak Komarudin? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Karena ini kan pertama kalinya nih dalam 10 tahun terakhir bersama dengan Presiden Jokowi. Tadi Anda menyebutkan Demokrat saat ini kan berada di koalisinya Jokowi. Apakah merasa PDI Perjuangan saat ini sudah lebih minggir gitu dari koalisi Jokowi, Pak Komarudin? Tidak ada soal, fakta hari ini Demokrat sudah bergabung dengan koalisi yang didukung oleh Jokowi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kita. Nyaman-nyaman saja? Oh, nyaman saja. Buat apa kita buat masalah? Tapi kenapa tadi dalam pelantikan hanya 2 menteri dari PDI Perjuangan yang hadir? Hanya ada Pak Aswar, kemudian ada Pak Pramono Anung. Menteri-menteri ini sekarang semua calon DPR, jadi jangan diartikan tidak hadir berarti tidak mau. Termasuk Pak Herman sekarang di dapil, saya ini juga sekarang di Jayapura ini. Jadi kalau tidak hadir tidak langsung diartikan bahwa ini PDI Perjuangan ada merasa sesuatu yang tidak beres itu. Bukannya tidak diundang atau menolak hadir ya, Pak Komarudin? Ini saya ingin mendapat konfirmasi itu. Tidak tahu, tapi yang pasti menteri-menteri itu semua masuk daftar calon DPR dan sekarang pasti semua ada di dapil. Oke, Bu Wiwi, jadi kalau ada Demokrat di kabinet Jokowi, bagaimana nanti hubungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan menurut Anda? Oke, sebelum personal kita institusional dulu ya. Saya sangat concern dengan bagaimana check and balances ya antara legislatif dan eksekutif. Ini praktis kalau semua dari 9 partai yang ada di DPR itu berarti 8 itu semuanya ke partai pendukung kekuasaan gitu ya. Tinggal 1 PKS gitu ya. Bagaimana PKS melakukan oposisi sendirian gitu. Ini sangat tidak sehat sebetulnya, tidak balance, tidak imbang gitu. Lah tentu ada de facto dan de jure gitu ya. Apakah tentu PDIP sampai saat ini masih konsisten gitu ya. Setiap kebijakan pemerintah akan didukung penuh, itu yang perlu dipertanyakan dengan kenyataan perkembangan perpolitikan terakhir seperti ini. Demikian juga dari mungkin partai-partai yang ada di 01 dan di 03 khususnya gitu ya. Ini de facto, kalau de jure memang ada koalisi tadinya kan gitu. Terus tadi itu pertanyaan Mbak Cindy ya tentang apa tadi itu PDI Perjuangan ya. Hubungan antara PDI Perjuangan dengan Jokowi setelah Demokrat masuk ke kabinet Jokowi. Jadi menurut saya Demokrat masuk ataupun Demokrat tidak masuk dengan kondisi perkembangan terakhir ya, menurut saya belakangan itu memang kelihatan sulit untuk dikatakan harmonis, itu sulit menurut saya. Semakin menjauhkan hubungan keduanya, PDIP dan Jokowi. Iya, apalagi nanti seolah-olah Bu Mega atau PDIP sebagai faktor ya yang tidak bisa membuat Demokrat masuk ke koalisinya Pak Jokowi, seolah-olah seperti itu. Menurut saya tidak juga. Jadi ini sekarang betul-betul Pak Jokowi leluasa gitu ya memainkan perannya meskipun bukan ketua umum partai gitu ya. Jadi Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya yang sangat banyak gitu ya dengan posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan gitu ya untuk menentukan para pembantunya, untuk menentukan partai-partai yang berkoalisi dan bahkan untuk yang akan datang. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah hal yang seperti ini akan berdampak positif terhadap tentunya demokrasi kita atau tatanan ketatanegaraan kita. Bu Wiwi tadi menyatakan bahwa Presiden Jokowi butuh Demokrat. Apakah ini ada kaitannya dengan kemunculan wacana hak angket soal kecurangan pemilu di DPR?
Iya, itu double track. Makanya saya katakan tadi pagi itu sebetulnya satu sisi sebetulnya ada untuk memastikan rezimnya Pak Jokowi sekarang ini bukan koalisi yang akan menang nantinya ya di Pilpres itu, tapi bagaimana saat ini Pak Jokowi akan menghadapi katakan keinginan gitu, tuntutan untuk munculnya hak angket lah. Lalu mungkin bisa ada rasa was-was dari Pak Jokowi sendiri, apakah hitung-hitungan partai-partai yang ada di DPR ini masih konsisten mendukung kan gitu, dengan adanya 01 dan 03 yang belum gitu ya mengatakan ada kebersamaannya kan gitu. Jadi menurut saya pengaruh-pengaruh seperti itu juga akan diperhitungkan dengan sangat seksama. Makanya kenapa secara sangat dini gitu ya, Pak Jokowi harus mengundang Ketua Umum Partai Nasdem gitu ya, lalu juga merekrut Mas AHY dan sebagainya, itu ya antara lain sebagai balance of power dalam hal ini untuk memastikan bahwa dukungannya itu tetap besar, seolah seperti itu. Oke, baik Pak Komarudin, dengan bergabungnya Demokrat di Kabinet Jokowi, apakah nanti yang bergulir di DPR, di Parlemen soal hak angket akan terus menguat? Ya, saya kira itu dua hal yang berbeda ya. Kalau urusan hak angket itu memang bagian dari komitmen kita untuk proses demokrasi itu tidak sekedar memenuhi syarat prosedural, tapi juga substansial. Ya. Dan pasti yang menang yang menganggap wah ini tidak ada masalah. Tapi kalau kita partai atau calon yang bertarung saja menganggap masalah, barangkali itu dicurigai macam-macam. Tapi fakta, kalangan akademisi dan pengamat semua menyatakan pemilihnya memang ada masalah. Itu yang kita uji. Jadi kita uji bukan sekedar menguji soal karena kita kalah, bukan itu. Tapi proses demokrasi itu dari waktu ke waktu harus lebih baik. Karena apa? Karena Jokowi itu sendiri lahir karena adanya reformasi. Itu yang amanat yang harus kita kerja sama-sama. Jadi akan semakin dikuat oleh PDI Perjuangan hak angket di DPR selanjutnya? Ya itu pasti, itu jalan terus. Itu tidak ada kaitan dengan soal Jokowi buat. Baik. Nah, Pak Herman, kalau tadi disebutkan oleh Bu Wiwi, ini ada saja kaitannya atau ada saja alasannya untuk menggandeng AHY untuk menggalang kekuatan di parlemen menghadapi munculnya hak angket. Tanggapan Anda? Saya kira belum sampai ke sana ya. Karena yang terpenting saat ini adalah bagi Partai Demokrat ketika hak prerogatifnya Presiden memberikan ruang kepada Mas AHY menjadi Menteri ATR BPN, kami akan bekerja keras dan Ketum akan bekerja keras, Mas AHY akan bekerja keras untuk menuntaskan target-target yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi. Dan bahkan ya jika memungkinkan, ini adalah sebuah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan kapasitas Mas AHY yang tentu kami yakini mampu untuk bisa menjadi solusi itu. Nah, terkait nanti dengan hak angket dan lain sebagainya, tentu itu akan kami sampai hari ini pun belum tahu karena kan sudah di dapil ini. Kalau kan bahwa hak angket itu kan akan ada prosesnya, akan ada proseduralnya, yang itu juga kita akan bicarakan di DPR. Dan masa proses tentu masih berada di dapilnya masing-masing. Bu Wiwi, ketika Anda tadi menyebutkan AHY masuk ke Kabinet Jokowi ini sebagai awalan untuk merepresentasikan nanti bagaimana pemerintahan ke depan, Anda melihat akan ada reshuffle berikutnya? Ini yang makanya Pak Jokowi itu kan antisipatif sekali ya. Jadi mengantisipasi semuanya itu secara dini. Maka akan ada undangan terhadap ketua-ketua umum partai itu ya. Rencananya kan seperti itu. Maka dengan mengundang ketua-ketua umum partai itu bisa diketahui gitu ya. Bagaimana komitmen dan sebagainya. Mungkin setelah itu baru dia action. Ini perlu di-reshuffle atau tidak kan itu. Jadi dia ingin dulu memastikan, meyakinkan, merekonfirmasi gitu ya. Dukungannya masih penuh, loyalitasnya masih penuh atau seperti apa. Maka itu yang akan dieksekusi segera oleh Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi ini sudah out of the box seringnya gitu kan. Jadi reshuffle dalam waktu dekat menurut Anda? Kan? Ya. Reshuffle dalam waktu dekat menurut Anda, singkat saja sebelum kita jeda. Tidak tertutup kemungkinan kalau ada yang resisten tidak ingin gitu ya berada di kabinetnya. Gitu. Menteri dari partai mana yang menurut Anda terancam?
kalau menurut saya ya mungkin PDI Perjuangan ya. Kalau PDI Perjuangan sama sekali menutup diri untuk diajak berbicara, tidak mau dan sebagainya gitu ya. Mau tidak mau mungkin akan ada reshuffle kan gitu. Yang kelihatan seperti itu karena pendekatan itu kayaknya lebih lancar dengan 01 ya. Baik. Pak Komarudin. Partai-partai yang ada di 01 kelihatan sudah mulai didekati dan sudah terjadi kemarin kan. Ya, singkat saja Pak Komarudin, singkat saja. Kalau nanti mereka reshuffle dan terancam PDI Perjuangan gimana? Singkat saja. Kalau menurut saya idealnya Pak Komarudin nggak masalah ya. Oke. Baik. Tidak masalah. Tadi saya sampaikan sejak terbentuk pemerintahan periode pertama maupun periode kedua itu seolah-olah ini Ibu Mega yang menentukan menteri, tidak ada itu. Ibu itu serahkan sepenuh menjadi hak prerogatif presiden. Ibu sangat menghargai urusan-urusan seperti begitu. Hanya publik kadang menilai wah. Jadi kalau kemudian presiden mau ambil tindakan itu ya silakan saja, tidak soal bagi kita. Baik, terima kasih Pak Komarudin Watubun, terima kasih Bu Siti Zuro, terima kasih juga Pak Herman Khairon sudah berdiskusi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat sore. Saudara, pemilu 2024 Prabowo unggul di Pilpres, tapi perolehan suara sementara Gerindra masih di bawah PDI Perjuangan dan Golkar. Analisanya akan hadir usai jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini? Capek
Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Emang boleh seenggap ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Kebakaran melanda 3 unit outdoor mesin pendingin yang berada di lantai 12 sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasih Sektor Damkar Kemayoran menyebut api pertama kali muncul dari outdoor yang ada di lantai 12. Dengan cepat, api melahap 3 unit outdoor mesin pendingin tersebut. Meski api sempat membesar, api akhirnya dapat dipadamkan oleh pihak pengelola. Polisi menaikkan status kasus bullying siswa SMA yang melibatkan anak artis ke tahap penyidikan setelah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti, salah satunya video rekaman perundungan. Namun polisi belum menetapkan pelaku anak dalam kasus ini, karena masih memeriksa dan mendalami peran dari pelaku perundungan. Polisi memastikan kasus bullying di sekolah swasta internasional Serpong yang melibatkan anak artis ini sudah terjadi 2 kali. Warga berebut untuk mendapatkan beras murah yang digelar di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Untuk membeli beras, warga harus daftar terlebih dahulu. Namun desak-desak dan kericuhan terjadi antara warga dan petugas pendataan. Warga yang antre hanya bisa membeli 2 kantong beras. 1 kantong ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp53.000. Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa
kembali. Morinaga. Aku pilih Morinaga. Karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planspanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Salah satu fenomena menarik di pemilu 2024 adalah tidak linearnya perolehan suara Prabowo Gibran di Pilpres dengan suara Partai Gerindra. Prabowo Gibran unggul di hasil hitung cepat berbagai lembaga survei. Perhitungan suara Prabowo Gibran juga tak berbeda jauh dengan hasil sementara rekon KPU. Namun, perolehan suara Partai Gerindra justru stagnan di bawah Partai Golkar. Berdasarkan hasil hitung suara Pileg KPU 21 Februari 2024 hingga pukul 4 sore tadi, suara PDIP masih unggul dengan perolehan 16,92%. Sementara suara Gerindra berada di urutan ketiga dengan perolehan 13,42%. Pemilu yang saya kira penuh dengan anomali ya. Salah satu anomali yang menonjol adalah tidak menonjolnya efek ekor jas ya. Yang mestinya itu didapatkan oleh Partai Gerindra dan juga didapatkan oleh PDIP. Juga ketika misalnya Prabowo Gibran itu bisa menangkan untuk Pilpres, tetapi perolehan suara Gerindra juga masih di urutan jauh di bawah sedikit di bawah Golkar. Meski stagnan, namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengakui, selain mengusung sang Ketua Umum, perolehan suara partainya saat ini berkat adanya efek ekor jas atau kotel efek dari Presiden Joko Widodo. Kita mendapatkan efek ekor jas, Jokowi efek, itu pasti ada. Munafik lah kalau kita menyampaikan itu tidak ada. Jadi jasa yang besar terutama dari segi moral itu pasti ada lah ya. Bagaimana beliau mungkin membimbing, tapi bukan dari segi yang orang khawatirkan itu kan dari segi kebijakan. Yang tidak boleh dalam segi undang-undang adalah kalau ada pemimpin yang menggunakan posisinya untuk menginfluence ya dari segi kebijakan. Hasil hitung suara Pilpres KPU hingga pukul 4 sore tadi menyebutkan Prabowo Gibran masih unggul dengan perolehan 58,76%. Sementara suara Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud masing-masing 24,22% dan 17,2%. Stagnannya suara Gerindra disebut kurang kuatnya mesin partai dibandingkan dengan Golkar yang sudah mengakar sejak Orde Baru. Selain itu, fenomena split ticket voting atau pemilih yang tidak serta-merta pilih parpol pengusung capres juga jadi faktor lain. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas bersama narasumber yang sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Ada peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan, dan pengamat politik Universitas Erlangga Pribadi. Selamat sore, Mas Bambang, Mas Erlangga. Selamat sore, Cindy. Selamat sore. Baik, Mas Bambang, ini menarik ketika Prabowo Subianto dan Gibran unggul dihitung cepat, kemudian direkapitulasi sementara, tapi justru partai dari Prabowo Subianto, Gerindra, tidak banyak dapat efek ekor jas dari Pilpres. Apa sebenarnya penyebabnya? Ya, ini kalau kita lihat ya dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, ini memang menunjukkan pasangan Prabowo Gibran diprediksi mendapatkan suara 58,47% dan menang satu putaran. Tetapi suara yang didapat oleh Gerindra ini teramat jauh dari perolehan Prabowo Gibran, yaitu di kisaran 13,47% berdasarkan hasil hitung cepat kami. Nah, ini berbeda dengan arus dukungan dari basis massa kepada partai, dari basis massa partai kepada capres-cawapres. Ini pengaruh kekuatan Prabowo Gibran ternyata tidak ekuivalen dengan perolehan partai, khususnya terhadap Gerindra. Hasil exit poll menunjukkan tingginya suara Prabowo Gibran
tak berdampak pada kenaikan suara Gerindra. Sumbangan pemilih pasangan ini terhadap Gerindra hanya sekitar 30-an%. Sisanya hampir 70% itu tersebar memilih partai lain. Kepada anggota Partai Golkar misalnya bisa mencapai 14%, Demokrat 7,1%, dan lain-lain. Nah, ini terjadi, ini karena sebetulnya efek ekor jas itu bisa terjadi kalau ada figur capres yang betul-betul kuat, ya. Baru mampu menarik partai-partai lain untuk bergabung dalam partai pengusung yang tokoh utama ini. Tapi kita lihat sebetulnya positioning dari kekuatan tokoh ini pada saat awal ini sebetulnya belum sampai 3 itu kalau sendiri belum berpasangan itu masih di kisaran 25%. Ini artinya memang belum ada calon yang sebetulnya sangat kuat untuk bisa mempengaruhi masa partai lain untuk bergabung ke dalam partai pengusung utama. Dibandingkan Gerindra, justru Golkar dan PAN ya yang mendapatkan efek ekor jas dari Prabowo Gibran. Iya, betul. Jadi berdasarkan hasil exit poll kami, ini kita juga bisa lihat bahwa ada aliran yang cukup besar ke Golkar, ya, tapi juga ke partai-partai yang lain, gitu ya. Tetapi sebetulnya ini tidak mencerminkan juga bahwa ada menetes efek ekor jas, karena ini lebih karena memang partai-partai itu jumlah ini masanya kurang lebih sekitar segitu, tidak naik, itu tidak terlalu naik lah. Ya sedikit signifikan ya. Sedikit Golkar naik karena soal yang berbeda. Oke, baik. Masalah nggak bisa dijelaskan apa sebenarnya fenomena split ticket voting ini, di mana pemilih tidak serta-merta memilih partai politik yang mengusung capres-cawapres yang ia pilih. Iya, kalau kita lihat bahwa variabel pertama yang tadi sudah diutarakan terkait dengan tidak ada efek ekor jas yang kuat di mana dalam pilpres ataupun pileg kali ini. Artinya bahwa masing-masing kandidat sebetulnya tidak benar-benar memiliki kekuatan yang utama atau dominan yang bisa kemudian menggeret misalnya perolehan itu tersambung dengan kenaikan suara partai. Dan kedua, saya pikir bahwa di sini kita juga harus melihat variabel dari Presiden Jokowi. Kalau kita lihat bahwa Presiden Jokowi ini bisa diutarakan sebagai figur populis, di mana populismenya itu bahwa kekuatan dari figur tersebut sangat melampaui partai politik. Tapi kemudian kita lihat bahwa konsentrasi dan fokus dari pengaruh Jokowi sendiri bukan kepada partai politik, tapi kepada pasangan 02. Prabowo Gibran, sehingga kita melihat bahwa tidak signifikan tampilnya misalnya pengaruh Jokowi pada pasangan 02 ini terkait dengan perolehan dari partai politik. Nah, sementara kalau kita melihat sebetulnya kalau kita menyaksikan berbagai proses-proses survei yang berlangsung sebelumnya, ini juga sebetulnya agak berbeda dengan survei yang sebelum-sebelumnya, karena sebetulnya bahwa suara dari Gerindra kemudian diramalkan tinggi, ternyata tidak seperti itu. Nah, di sini bahwa kita bisa melihat bahwa perolehan partai itu kemudian sebetulnya tidak sangat dipengaruhi oleh kotel efek. Dan poin yang paling utama tadi saya sudah utarakan tentang bagaimana peran Presiden Jokowi yang secara langsung ataupun tidak langsung terasosiasikan dengan pasangan 02. Nah, di sini kemudian yang mendapatkan suara pengaruh tersebut adalah pada pasangan Pilpres itu 02, bukan pada partai politik yang kemudian mengusung pasangan tersebut. Efeknya sangat terasa di Prabowo dan Gibran. Prabowo dan Gibran karena persandingan Prabowo Gibran itu dimaknai oleh banyak orang sebagai perjumpaan antara Jokowi dan Prabowo. Kalau kita lihat misalnya selama 10 tahun terakhir, pertarungan kontestasi Pilpres itu adalah seperti klasik ya. Klasik di mana kemudian kita melihat Prabowo Jokowi. Nah, hal ini berarti sebetulnya bahwa perjumpaan tersebut memiliki daya magnetis yang cukup kuat
Di sini saya melihat pada elit-elit politik. Artinya bukan hanya pada partai, tapi figur-figur politisi di beberapa daerah melihat pengaruh magnetis dari dua figur yang memiliki power yang cukup kuat, yaitu Jokowi dan Prabowo. Ini kemudian menarik mereka, termasuk kepala-kepala daerah, mantan kepala daerah, yang memiliki massa yang cukup besar. Nah, ini yang menjelaskan tentang bagaimana dukungan yang cukup kuat pada pasangan 02. Oke, baik. Mas Bambang, jadi seberapa besar faktor Jokowi efek kalau dilihat dari Litbang Kompas terhadap paslon Prabowo Gibran? Apakah sebesar yang disebutkan oleh Mas Erlangga tadi? Ya, jadi selain dukungan masif dari berbagai masa partai, ini Prabowo Gibran ini juga mendapatkan aliran suara yang besar dari bekas pemilih Jokowi pada pemilu lalu. Dukungan suara yang diberikan oleh bekas pemilih Jokowi kepada Prabowo Gibran ini mencapai 53,5% berdasarkan hasil eksplor kami. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap perolehan Prabowo Gibran, di mana sepertiga dari bekas pemilih Prabowo Gibran itu sebetulnya sudah terpecah untuk memilih Anies Muhaimin. Nah, bekas pemilih Prabowo yang saat pemilu kemarin ini kembali memberikan dukungan kepada Prabowo saat ini sebesar 57,1%. Oh, besar ya. Sementara suara yang mengalir ke Anies Muhaimin itu 35,8%. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan hitung-hitungan ini ya, kalau pada pemilu lalu suara yang diperoleh Jokowi Amin ini sebesar 55,5% dan yang diperoleh oleh Prabowo 44,5%. Nah, berdasarkan aliran dukungan yang tadi, kita bisa ada semacam ceruk memang yang sudah dimiliki secara konsisten oleh Prabowo itu sekitar 25,4%. Jadi modal dasar dari Pak Prabowo itu sebenarnya 25,4%. Lalu ada aliran dari Pak Jokowi ya, yang tadi sebesar 57,1%. Kalau diterjemahkan dari dukungan pada pemilu lalu, maka jumlahnya sekitar 29,7%. Nah, ketika ini digabungkan, itu menjadi sekitar 55%. Jadi inilah efek Jokowi secara real dalam hitung-hitungan kita bisa lihat bahwa pengaruhnya bisa sampai 29,7% sendiri. Oke, baik. Efek Jokowi yang besar tadi dicatat atau ditangkap oleh Litbang Kompas bahwa mereka yang akhirnya memilih Prabowo Gibran tidak serta-merta memilih partai politik yang mengusung Prabowo Gibran dalam hal Gerindra. Maka kita melihat anomali ketika Prabowo unggul tapi Gerindra justru berada di posisi ketiga. Terima kasih Mas Erlangga pribadi, terima kasih juga Mas Bambang sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, polisi menyebut kasus perundungan di SMA Binus Serpong naik ke tahap penyidikan. Hal ini akan hadir bersama rekan saya Liviana Cerlisa. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Sorry. Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saudara, kasus perundungan siswa SMA Bina Nusantara Serpong, Tangerang Selatan naik ke penyidikan. Polisi akan segera memanggil terduga pelaku dan keluarga. Kasus perundungan siswa SMA Bina Nusantara Serpong, Tangerang Selatan naik ke penyidikan. Polisi telah mengumpulkan keterangan dari korban dan keluarga serta bukti berupa video kejadian. Polisi menyebut akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan keluarga. Gelar perkara yang telah dilakukan Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan kini sudah naik ke proses penyidikan. Berarti ini maksudnya sudah ada terduga pelaku yang mengerucut, berapa orang atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Apakah ada jadwal untuk pemanggilan dari keluarga atau para pelaku? Saat ini sudah diagendakan, tapi untuk lebih tepatnya masih menunggu dari penyidik. Sempat dirawat di rumah sakit, korban bullying kini telah dipulangkan ke rumah. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Tangerang Selatan, UPTD PPA, menyebut korban masih mengalami trauma dan takut untuk keluar rumah. Korban akan mendapat pendampingan psikologis, konseling maupun pendampingan hukum. Secara garis besarnya satu korban ya trauma ya dengan kejadian ini gitu loh. Trauma memang masih pasca kejadian itu memang dia tidak mau keluar rumah, dan juga dengan viralnya video-video di medsos juga itu juga menambah beban dari si korban. Langkah ke depan kita memang tetap memberikan layanan konseling terhadap korban, keluarganya, orang tuanya ya. Sama. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dia Puspita Rini menyebut perlu kerjasama semua pihak untuk memutus mata rantai bullying. KPAI juga mengingatkan agar kasus bullying ini tidak dianggap remeh. Ini bukan menjadi tanggung jawab siapa, tapi seluruh pihak. Ya, kenapa? Karena yang bullying atau perundungan itu memutus mata rantainya tidak dari satu sisi, tapi semua pihak. Pengawasan dari masyarakat saya kira juga penting. Kenapa? Karena kejadian di kasus ini itu di luar sekolah. Bagaimana kemudian kita semua itu bisa memahami bahwa perundungan, bullying itu tidak dianggap remeh gitu.
Kasus perundungan yang menimpa siswa kelas 10 SMA Binus Serpong terjadi sebanyak 2 kali. Perundungan pertama terjadi 2 Februari 2024 di warung belakang sekolah Binus Serpong. Perundungan diduga dilakukan oleh belasan senior, yakni kelas 12. Aksi perundungan terjadi kembali pada 13 Februari 2024. Hal ini terjadi karena korban ketahuan mengadukan kejadian sebelumnya kepada keluarga. Korban mengalami sejumlah luka, di antaranya luka di bagian leher, memar di beberapa bagian tubuh, dan luka bakar akibat benda panas. Dari data yang dihimpun Kompas.id, kasus perundungan di sekolah sepanjang tahun 2023 yang terekam pemberitaan media massa berjumlah 136 kasus. Ada 134 pelaku perundungan dengan jumlah korban mencapai 339 orang, 19 diantaranya meninggal dunia. Untuk mengatasi isu bullying di lingkungan sekolah, Kemendikbudristek mendorong pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim akan menangani kasus perundungan sekaligus pemberian sanksi pada pelaku serta pemulihan korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lebih dari 130 kasus bullying terjadi sepanjang 2023 dan di awal tahun ini kembali terjadi. Apa yang jadi faktor terjadinya bullying dan bagaimana memutus mata rantai bullying ini? Kita akan berbincang dengan Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Pak Imam, selamat malam. Selamat malam. Pak Imam, bullying kembali terjadi kali ini di sekolah elit. Apa pandangan Anda soal kasus ini? Ini adalah cerminan bahwa kita ini memang tidak memiliki pemetaan ya atau peta yang jelas. Sebetulnya kasus seperti ini yang terus berulang itu peta secara komprehensifnya seperti apa. Nah, udah begitu cara penanganan kita juga sangat parsial. Pendekatannya sangat segmental ya, paling sekolah menjadi fokus ya, terus kemudian aparat keamanan. Nah, itu hanya sekedar pihak-pihak yang bisa jadi ikut perlu diberdayakan, tetapi itu sangat parsial. Nah, peta kekerasan di setiap sekolah tentu berbeda-beda, tetapi bayangan saya, struktur sosial atau kelembagaan pengorganisasiannya itu harus komprehensif. Pertama, stakeholder sekolah, ya, manajemen sekolah untuk mengawasi anak-anak, ya, terus kemudian kelompok-kelompok pelaku kekerasan, itu tentu nggak bisa sambilan. Itu harus ada tim ya yang secara terus-menerus mengamati. Juga pengorganisasian junior ini juga harus betul-betul secara komprehensif ya, dari sejak anak-anak masuk ke sekolah itu harus dibina, harus dibuat pengorganisasian sedemikian rupa sehingga senior itu tidak menjadi sewenang-wenang. Baik, Pak Imam. Asosiasi orang tua. Izin saya potong. Kalau pihak sekolah kan bilang kejadiannya di luar sekolah. Sejauh mana kemudian sekolah bisa dimintai pertanggungjawabannya dalam kondisi seperti ini, Pak Imam? Nah, justru itu saya belum selesai. Jadi pihak pertama manajemen sekolah, kemudian orang tua, ya ini saya percepat saja. Manajemen orang tua ya yang juga harus ikut dilibatkan. Terus kemudian manajemen alumni sekolah. Nah, biasanya di belakang itu juga ada geng-geng ya yang ada di komunitas, sehingga asal alumni, asal anak-anak yang sekolah di situ itu juga di luar sekolah itu biasanya bergabung dengan kelompok-kelompok. Nah, sehingga komunitas harus dilibatkan. Jadi lingkungan sekolah itu juga perlu dipetakan sebetulnya seperti apa sebetulnya pelajar-pelajar yang ada di sekolah terkait itu bergaul di luar sekolah. Nah, baru di situ aparat keamanan bisa ikut terbantu. Tetapi ini pengorganisasian sosial yang terkait dengan jaringan kekerasan seperti ini harus diurai secara jelas dan setiap tempat itu tentu bisa jadi berbeda-beda.
Pak Imam, kalau Kemendikbudristek ini bentuk tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, menurut Anda ini cukup nggak untuk memutus mata rantai bullying? Atau ini menurut Anda tim pencegahan ini hanya sekedar formalitas saja? Parsial lagi itu pendekatannya menurut saya. Jadi harusnya kan dipetakan ya, karena kekerasan dari penelitian yang pernah kami lakukan itu juga seringkali melibatkan alumni. Kemudian melibatkan lemahnya pengorganisasian sosial dari orang tua. Jadi manajemen orang tua juga harus dilibatkan di situ supaya jangan sampai tanggung jawab itu hanya semata-mata pada organisasi sekolah, ya baik guru maupun kepala sekolah. Nah kalau sudah dikaitkan dengan geng, ya anak-anak yang di luar sekolah itu biasanya juga seringkali bergabung dengan kelompok-kelompok. Yang kelompok-kelompok itu tidak semuanya baik ya, itu kelompok-kelompok bisa kelompok-kelompok kekerasan. Bahkan di wilayah tempat tinggal saya itu namanya saja sudah macam-macam, ada Glorados, Gelodongan Raja Dosa, ada Pasipur, Pasukan Siap Tempur, ya ada Romusa, Rombongan Muka Sangar. Nah itu geng-geng yang muncul di komunitas. Nah itu adalah tempat di mana anak-anak siswa sekolah di luar sekolah itu bergabung dengan kelompok-kelompok seperti itu. Oke, Pak Imam, kalau dengan tadi Anda sempat menjelaskan soal nama-nama geng yang cenderung katakanlah apa yang ingin ditunjukkan oleh anak-anak tersebut dengan membuat geng, dengan menamakan geng mereka yang menggambarkan kekerasan mungkin ataupun semacamnya. Jadi secara umum, ini kan sebetulnya setiap anak dimanapun itu perlu aktualisasi diri, perlu aktivitas. Di saat negara atau suatu wilayah yang tidak bisa memberikan infrastruktur wadah-wadah kegiatan yang positif, maka mereka akan mencari sendiri. Dan geng-geng ini adalah wadah-wadah mereka ya untuk beraktualisasi, untuk berkegiatan, termasuk juga kelompok-kelompok yang ada di dalam sekolah. Nah, oleh karena itu di tengah situasi seperti ini, kelompok-kelompok kegiatan anak-anak yang tidak mendapatkan arahan, tidak memiliki program-program yang jelas, inilah sebetulnya biang keladi dari semuanya. Nah, kalau kita itu setiap kali ada kejadian seperti ini baru kita itu melakukan penindakan, dan itu pun pendekatannya adalah pendekatan keamanan, pendekatan hukum misalnya. Nah itu tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Nah ini pengorganisasian seperti ini yang harus dipetakan, sehingga Kemdikbud kalau membuat tim-tim seperti itu, dia bisa jadi akan banyak sentra-sentra kekerasan itu yang tidak terdeteksi. Baik, Pak Imam, sering disebut lemahnya pembangunan karakter, pendidikan karakter buat anak muda ini jadi salah satu pemicunya. Jadi solusinya apa? Pendekatan karakter. Ya, aktor itu memanglah pengorganisasian PT KAI ya. Bagaimana PT KAI itu menertibkan para penumpangnya. Itu bukan pendekatan karakter, tapi pendekatan organisasi. Pada saat kelembagaan ya, manajemen itu organisasi atau institusi itu ditata dengan baik, maka perilaku-perilaku yang negatif itu cenderung akan menurun. Nah, jadi kita ini menurut saya pengorganisasian alumni, orang tua, komunitas ya, itu pengorganisasian di sekolah itu sendiri tidak dibiayai ya, tidak punya dana untuk mendukung itu, kesadaran untuk organisasi di situ juga mungkin tidak terlalu tinggi, sehingga akhirnya struktur sosial itu tidak mendukung tumbuhnya sebuah lingkungan yang sehat, yang baik. Nah jadi kalau seandainya nanti ada buat tim ya, jangan-jangan tim ini juga kerjanya parsial dan temporer. Nah yang kita butuhkan adalah sebuah struktur sosial ya, pengelembagaan, pengorganisasian ya yang komprehensif dan permanen, termasuk bagaimana mempunyai program antara senior dengan junior yang dari awal sudah dibangun, sehingga
biang-biang kerok kekerasan itu bisa dikurangi, gitu kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Imam sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, antrian warga untuk mendapatkan beras murah masih terjadi di sejumlah wilayah. Kita akan kembali dengan informasi lebih lengkap usai jeda. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Inilah Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, sebuah truk pengangkut pasir menabrak sepeda motor di jalur evakuasi lereng Gunung Merapi, Klaten, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal. Video amatir warga memperlihatkan kondisi pasca kecelakaan lalu lintas antara truk pengangkut pasir dengan sebuah sepeda motor di jalur evakuasi lereng Gunung Merapi Rabu pagi. Setelah menabrak sepeda motor, truk menabrak tebing yang berada di pinggir jalan. Akibat peristiwa ini, pengemudi sepeda motor meninggal karena mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara pengemudi dan penumpang truk dalam kondisi selamat. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Demikian Kompas Update, terima kasih, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoying every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Berita damai Nusantara. Berita hari ini dimulai dengan laporan cuaca hari ini di Nusantara terpantau tidak berbunga-bunga dikarenakan masyarakat tetap rukun dan saling menghormati satu sama lain setelah pesta demokrasi. Untuk menjaga cuaca cerah, kami ingatkan masyarakat untuk tetap jaga kerukunan, hargai perbedaan, serta selalu ingat senyum, salam, dan sapa. Demikian berita hari ini. Belum! Perbedaan pilihan sementara, kebenaran selama. Untuk Indonesia. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya
Cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Capres Ganjar Pranowo mengajak koalisi parpol pengusung Anies Muhaimin menggulirkan usulan hak angket DPR untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu. Anies pun siap mendukung usulan itu. Anies menyambut positif usulan hak angket DPR oleh Capres Ganjar. Anies yakin parpol pengusung Amin, Nasdem, PKS, dan PKB akan berikan dukungan. Tim hukum Amin juga siap menyuplai data yang dibutuhkan. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Saudara Cawapres Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka menanggapi wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 yang digulirkan Capres Ganjar Pranowo. Gibran mengatakan akan menampung segala kritikan termasuk penggunaan hak angket sebagai bahan evaluasi dan masukan. Gibran berterima kasih pada Ganjar telah mengusulkan hak angket tersebut. Sebelumnya Capres Ganjar Pranowo membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di parlemen. Itu dilakukan guna mendorong penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres. Masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan dan lain-lainnya. Yes, matur nuwun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Yes, yuk. Capres Ganjar Pranowo menyebut usulannya agar DPR menggunakan hak angket yang disampaikan dalam rapat evaluasi dengan pimpinan parpol pendukung sehari setelah Pilpres. Ganjar mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki temuan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Ganjar, DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyebut secara matematis komposisi fraksi yang mendukung dan menolak di DPR bisa dihitung. Ganjar juga memberi alternatif DPR bisa menggunakan hak interpelasi dan raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Presiden Joko Widodo juga bicara soal wacana hak angket terkait kecurangan pemilu. Jokowi menyebut itu hak demokrasi.
Pemilu ke DPR gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Saudara, antrian warga untuk mendapatkan beras murah masih terjadi di sejumlah wilayah. Mereka antri berjam-jam sampai saling dorong demi bisa bawa pulang beras murah. Aksi saling dorong terjadi saat ratusan warga di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat mengantri untuk mendapatkan beras murah. Warga yang datang sejak pagi kecewa dengan aturan pembelian beras bulog yang tidak efektif. Warga hanya boleh membeli beras maksimal 2 kantong. 1 kantong ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp53.000. Tidak benar ini proses seperti ini ya. Saya bilang ya maaf nih. Saya bilang aja kenapa? Harusnya kalau mau absen itu dari pagi. Nah, sekarang baru absen. Per kelurahan, ya kan? Ini nama doang. Kelurahannya enggak, terus mau baginya bagaimana? Ya kan? Ibu dari jam berapa? Saya dari jam 7:30 udah di sini, ya kan? Antrian warga sejak pagi untuk membeli beras murah juga terjadi di Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Warga yang antri hingga 4 jam baru bisa mendapatkan beras bulog pada siang hari karena menunggu kedatangan truk pembawa beras. Warga makin kesal, ada beberapa orang yang menyerobot antrian. Saya kesini jam 8 kurang, tapi pas udah nyampe meja udah stok habis. Ya udah pulang lagi. Nah saya antri lagi, datang dari awal lagi. Oh ini antrian yang kedua. Dan sampai jam 1 belum dapat ini. Belum, ini lagi antri nih. Terus tadi banyak yang nyelak ya Bu ya? Iya, udah Sementara warga yang mengantri beras murah di pasar tradisional Tanjung, Jember, Jawa Timur harus kecewa karena stok beras murah sebanyak 1 ton ludes dalam waktu hanya 5 menit. Warga rela antri demi mendapatkan beras bulog yang dijual dengan harga Rp54.000 per 5 kg. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim stok beras di Bulog relatif aman untuk kebutuhan dalam negeri. Stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog hingga kini mencapai 1,2 juta ton. Pertama tentu stok nasional harus 1,2 juta ton yang ada di Bulog. Jadi itu beberapa hal yang menjadi patokan. Relatif aman semua. Harga beras di pasaran terus meroket naik dan membuat warga kesulitan mendapatkan beras murah. Data dari BPS menyebut pada Desember 2023 harga beras medium mencapai Rp14.550 per kilogram. Sebulan kemudian naik menjadi Rp14.700 per kilogram. Dan di Februari ini naik lagi menjadi Rp15.450 per kilogram. Data dari BPS menyebut produksi beras nasional pada 2021 mencapai 31,36 juta ton. Pada 2022 naik menjadi 31,5 juta ton. Namun pada 2023 produksi beras nasional turun menjadi 30,90 juta ton. Sementara tingkat konsumsi masyarakat terus naik setiap tahunnya. Pada 2020 mencapai 29,37 juta ton. Di 2021 naik menjadi 30,04 juta ton. Dan pada 2022 naik lagi menjadi 30,2 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, pemerintah membuka keran impor. Pada 2024 ini, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 2 juta ton. Pada Januari, beras dari luar negeri yang sudah masuk mencapai 443.000 ton. Antrian warga untuk mendapatkan beras murah diperkirakan masih akan terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah harus segera menurunkan harga beras agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Liputan Kompas TV. Saudara, Presiden Jokowi melantik Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri. Penunjukan AHY sebagai Menteri menandai kembalinya Demokrat ke pemerintahan. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Daus mendengar. Mulai dari nol ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin.
dengan Polytron Fox Air. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Saudara, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kini kembali menambah wajah baru koalisi dalam kabinet. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hari ini dilantik sebagai Menteri ATR atau Kepala BPN. Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu siang. Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto mengisi posisi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud MD karena mengikuti Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi wajah baru yang mengisi kabinet. AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Hadi Cahyanto. Dilantiknya AHY menandai kembalinya Demokrat di lingkaran kekuasaan setelah hampir 1 dekade berada di luar pemerintahan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan, karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Soal pemilihan AHY sebagai menteri, Presiden Jokowi menegaskan tak ragu memilih AHY, sebab AHY dinilai punya pengalaman penting menangani manajemen pertanahan. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil, juga
pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Saat AHY dilantik, sejumlah menteri dari PDI Perjuangan tidak hadir. Hanya tampak dua menteri, yakni Menseskap Pramono Anung dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Menurut calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, bergabungnya AHY dan Demokrat ke kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun Ganjar menyebut, jabatan menteri adalah kompensasi karena Demokrat mendukung koalisi Prabowo Gibran. Ya, itu hak prerogatif presiden, dan ada kursi menteri kosong saya kira diisi, ini proses biasa saja. Oh enggak, kalau itu udah pasti, kan mereka sekarang sudah dalam koalisi. Jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya. Saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya, selamat bekerja gitu. Sebelum AHY dilantik sebagai menteri, selama 9 tahun terakhir, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Hubungan Partai Demokrat dan PDIP mengalami pasang surut selama 2 dekade, menyusul majunya SBY di Pilpres 2024. Dan kini di 8 bulan tersisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, benarkah masuknya Demokrat sebagai langkah Jokowi untuk mengamankan transisi dan keberlanjutan pemerintahan? Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, jumlah korban tewas akibat konflik di jalur Gaza terus meningkat, 29.000 warga Gaza tewas. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Mudik bareng Nippon Paint tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Paint dan ikuti program Paint Reward di mitra toko Nippon Paint terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Paint di Instagram. Tersedia 1.000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Paint Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi Sang Penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare.
Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saudara, jumlah korban tewas akibat konflik di jalur Gaza terus meningkat. Brigade Al-Qassam terus lancarkan serangan ke target militer Israel. Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel di jalur Gaza tewaskan 107 orang. Dilaporkan hingga saat ini total korban tewas lebih dari 29.000 orang dan 69.000 dalam keadaan luka. And the latest Israeli strikes are active. Al-Rahma Mosque and Saudara, karavan camping and motorhome show digelar di Inggris. Dalam acara ini menampilkan berbagai modifikasi kabin mobil yang didesain seperti rumah. Kita kembali usai jeda. Datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol.
Saudara, Caravan Camping and Motorhome Show digelar di Birmingham, Inggris. Dalam acara ini menampilkan berbagai modifikasi kabin mobil yang didesain seperti rumah. Produsen mobil memamerkan desain terbarunya yang siap mengajak para traveler berwisata untuk langsung bisa dibawa ke tempat wisata camping. Di dalam kabin mobil tersedia kamar, dapur, hingga toilet. Mobil-mobil ini dijual setara lebih dari 1 hingga 2,5 miliar rupiah. Informasi tadi mengakhiri Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Liviana Charlisa. Saya Cindy Sistiarani. Terima kasih Anda telah bersama kami. Sampai jumpa. Pasangan Prabowo Gibran disebut unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024. Tapi isu kecurangan pemilu berhembus pasca penghitungan suara di berbagai daerah. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi memunculkan isu konsolidasi antar parpol dan meredam isu kecurangan. Lalu benarkah Prabowo Gibran akan membuat koalisi besar di pemerintahan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 21 Februari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Yudi Fredianto. Dan saya masih tertarik, saudara, usut dugaan kecurangan pemilu, Capres Ganjar Pranowo dorong DPR menggunakan hak angket. Ganjar ingin DPR jalankan fungsi pengawasannya dengan mengundang penyelenggara pemilu. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Presiden Jokowi mulai merangkai koalisi baru dengan mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Presiden Jokowi bercerita bahwa cucunya Jan Etes seringkali memprotes gambar Jokowi yang diedit menjadi aneh-aneh. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan angin puting beliung yang menerjang kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat merusak sejumlah rumah warga serta atap masjid. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. 7 rumah warga yang berada di Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara Rabu malam ludes terbakar. Sempat terdengar suara ledakan hingga membuat warga panik. Panas banget anjir. Api dengan cepat merambat hingga membakar 7 bangunan yang terdiri dari rumah warga, bengkel, dan lapak pengepul barang bekas.
Selain 7 bangunan, 2 motor dan sebuah mobil ikut terbakar. 13 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting di salah satu rumah warga. Panas banget anjir. Informasi lain, 3 unit mesin pendingin di apartemen kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat Rabu pagi terbakar. Api yang sempat membesar membuat panik penghuni apartemen. Aduh Allah. Saudara, api pertama kali muncul di luar apartemen, tepatnya di lantai 12. Dengan cepat, api melalap 3 unit mesin pendingin outdoor. Meski sempat membesar, api akhirnya berhasil dipadamkan oleh pihak pengelola. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. AC kan nyala berarti. Aduh Allah. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, apartemen yang masih proses pembangunan terbakar. Asap tebal yang muncul membuat seluruh pekerja proyek panik menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari sebuah panel listrik yang mengalami korsleting. 14 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Berikutnya, saudara, sempat dikabarkan hilang kontak sebuah helikopter milik perusahaan tambang di Halmahera Tengah, Maluku Utara ditemukan dalam kondisi hancur. 3 orang dilaporkan tewas. Tim SAR menemukan bangkai helikopter yang dilaporkan hilang pada Selasa kemarin. Heli milik perusahaan tambang ini berada di dalam hutan Halmahera Tengah, Maluku Utara dalam kondisi hancur. 3 orang ditemukan tewas dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Weda untuk diidentifikasi. Sementara petugas masih memeriksa penyebab pasti jatuhnya helikopter. 1, 2, 3. Oke, standby. Tarik bawah dulu, biar enak. Tarik bawah saja. Tarik bawah dulu. Tarik bawah. Angkat tahan. Saudara, aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pengguna narkoba terekam kamera di sebuah rumah kosong di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Polisi berhasil menangkap 1 pelaku dan tengah memburu pengedar narkoba. Dengan menggunakan bodycam, polisi mengejar para pelaku di sebuah rumah kosong yang kerap dijadikan lokasi pesta narkoba. Mengetahui kedatangan polisi, para pelaku berhamburan dan kabur. Namun seorang pengguna narkoba berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa sabu, sisa pakai. Kini polisi masih memburu pelaku lain sekaligus pengedar narkoba. Informasi berikutnya, seorang pria nyaris dihakimi warga lantaran ia melakukan tabrak lari yang menewaskan 1 orang. Peristiwa di Ponorogo, Jawa Timur ini pun berakhir dengan perusakan mobil pelaku. Saudara, pria bernama Gunawan ini nyaris dihakimi warga yang marah di Ponorogo, Jawa Timur. Pasalnya, ia telah menabrak seorang pemotor hingga tewas saat berkendara mobil usai berpesta miras bersama ketiga rekannya. Pelaku kini ditangkap bersama teman perempuannya, sementara 2 rekan lain kabur menyelamatkan diri dari amukan warga. Sementara itu, mobil pelaku pun langsung jadi sasaran kemarahan dan dirusak warga. Sorotan lainnya, saudara, lantaran tak menerima hasil penghitungan suara dan menduga ada kecurangan, puluhan simpatisan caleg di Kecamatan Lembar, Lombok Barat mengamuk. Sejumlah orang mengamuk dan melempar kursi serta mengancam akan merusak kotak suara. Aparat kepolisian yang berjaga berusaha menghalau aksi sekelompok orang ini. Ributan dipicu seorang caleg yang menduga ada kecurangan di TPS. Untuk mengusut dugaan ini, Ketua PPK menghentikan rekapitulasi suara di 4 desa. Tugas akan memastikan proses rekapitulasi berlangsung terbuka tanpa ada kecurangan. Cari sana. Saudara, sejumlah orang dari elemen buruh menggelar unjuk rasa terkait pemilu 2024 di halaman depan Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Masa yang memadati depan kantor KPU RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat langsung berorasi soal keresahan dugaan kecurangan dalam pemilu tahun 2024 sambil membawa spanduk bertuliskan tolak Pilpres curang, selamatkan suara rakyat. 1.758 personel dikerahkan mengamankan kawasan KPU RI dan Bawaslu. Polisi juga sudah memasang pagar beton dan kawat berduri untuk menutup jalan. Elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Madura Indonesia (AMI) gelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Surabaya. Masa aksi menuntut Bawaslu Kota Surabaya tegas dan cepat menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dalam orasinya, masa aksi menganggap Bawaslu Kota Surabaya tidak netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Maka paling lambat hari teman-teman Bawaslu tidak keluar. Unjuk rasa juga dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, saudara. Juga ada kecurangan saat intervensi dari penguasa Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Tengah menggelar aksi di depan kantor KPU Provinsi Jateng. Peserta aksi menuntut Ketua KPU untuk mundur karena dinilai tidak netral dan telah mencederai demokrasi di Indonesia. Unjuk rasa ini mendapat pengawalan kepolisian dari Polda Jawa Tengah serta Polrestabes Semarang. Informasi berikutnya, dugaan kecurangan pemilu 2024 memunculkan usulan hak angket DPR. Capres Ganjar Pranowo mengajak parpol koalisi pengusung Ganjar Mahfud dan pengusung Anies Muhaimin menggunakan hak angket hingga interpelasi. Menurut Ganjar, hak angket DPR dibutuhkan agar perdebatan di ranah publik bisa segera terjawab. Ganjar meminta DPR tak diam saja dan mengambil sikap dengan mengundang penyelenggara pemilu terkait dugaan kecurangan. Jika dirasa sulit, Ganjar juga memberi opsi lain, yakni rapat kerja di Komisi 2 sebagai mitra penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Menanggapi usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu yang digulirkan Capres Ganjar Pranowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak mempermasalahkan usulan itu. Gibran justru berterima kasih pada Ganjar telah mengusulkan hak angket tersebut. Ya, masalah angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lain ya. Yes, matur nuwun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Yes, yuk. Beras, Mas. Sebelumnya, saudara, Presiden Joko Widodo juga turut angkat bicara soal dorongan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Menurut Jokowi, hak angket merupakan hak demokrasi yang memang bisa diajukan. Presiden Jokowi pun tak mempermasalahkan usul calon Presiden Ganjar Pranowo untuk menggulirkan hak angket di DPR RI. Pernyataan ini diungkapkan Jokowi usai menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta. Pers Nasional 2024. Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi Presiden Jokowi mulai merangkai koalisi dengan mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino.
cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Ya,
Ya, saudara, di masa periode pemerintahan yang kurang dari setahun lagi, Presiden Joko Widodo mengajak Partai Demokrat bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi nampaknya ingin membuat koalisi baru yang lepas dari bayang-bayang PDIP. Dan hari ini, Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional. Akankah langkah Demokrat bergabung dengan Jokowi diikuti dengan partai lainnya? Ya, Partai Demokrat sendiri selama hampir 10 tahun atau 2 periode kepemimpinan Jokowi berada di luar pemerintahan. AHY menyebut dirinya bersyukur bisa bergabung dalam kabinet menggantikan Hadi Cahyanto. Sementara Hadi Cahyanto dilantik menjadi Menko Polhukam bersamaan dengan pelantikan AHY hari ini. AHY pun menyampaikan soal penunjukan dirinya sebagai Menteri ATR BPN di media sosial. Dalam unggahannya, AHY juga menyebut telah melapor ke calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, mengingat AHY bersama Partai Demokrat merupakan bagian dari koalisi Indonesia Maju yang mengusung paslon Prabowo Gibran. AHY juga bicara soal dukungan dari para ketua parpol, anggota koalisi lainnya. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insya Allah saya akan jalankan sekuat tenaga. Walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih. Tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapapun kita bisa berbuat yang terbaik. Kini Partai Demokrat sudah merapat. Jokowi pun dikabarkan tengah bersiap merangkul partai-partai politik lainnya. Ya, meskipun mungkin tidak semuanya. Presiden menegaskan dirinya berkeinginan untuk menjadi jembatan dengan semua pihak, baik soal pemerintahan maupun partai politik. Pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak? Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya. Kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu, ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden? Ini dalam proses diatur semuanya, karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Ya. Langkah konsolidasi Jokowi menjadi sorotan, antara lain setelah adanya pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Surya Paloh Minggu 18 Februari 2024. Sebelumnya, pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi pernah dilakukan pada 13 Oktober 2023 lalu, usai Nasdem menggalang koalisi dengan PKB mengusung Anies dan Caimin. Jokowi pun menyebut pertemuan dengan Surya Paloh pada Minggu malam menjadi awalan yang baik untuk menyatukan semua pihak dan bermanfaat untuk kondisi politik di Indonesia. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai positif langkah Jokowi yang mencoba mendinginkan suasana. Sekali kalau Pak Jokowi bisa menjadi penghubung atau penengah terkait situasi politik terakhir, ya. Hingga kami mendorong Pak Jokowi juga supaya bisa aktif, ya, berinisiatif bertemu dengan tokoh-tokoh politik, ya, pemimpin-pemimpin bangsa, ya, agar suasana rekonsiliasi bisa segera diwujudkan. Sementara calon presiden Anies Baswedan menyebut bahwa pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi tidak mengubah sikap Partai Nasdem yang tetap konsisten dalam koalisi perubahan. Partai Nasdem sendiri belum memberikan pernyataan terkait hal itu. Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar juga mengamini konsolidan koalisi perubahan, begitu juga kata PKS. Menurut Anies, koalisi perubahan tetap solid, bahkan melakukan rapat internal menyikapi dinamika politik terbaru. Kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir.
Ada komunikasi sebelumnya? Ya, udah dijawab Mas Anies, 3 partai solid. 3 partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke... 3 partai solid, bukan hanya PKB. Anies tanggapannya Mas Anies. Bilang kami kok, kami itu berdua. Saya ya. Ya sudah, kami ada di jalan perubahan. Bilangin saya, terus saya juga, terus kami. Ya. Oke, saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Ya, jika Koalisi Perubahan mengaku solid, lalu bagaimana dengan PDIP? Rencana pertemuan Megawati dan Jokowi sebelumnya sudah santer beredar. Bahkan diungkapkan langsung oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang mengaku diminta menjembatani pertemuan tersebut. Namun mungkinkah PDIP mau kembali bergandengan tangan bersama Jokowi? Atau malah menjadi oposisi? Sekjen PDIP Hasto Kristianto menganggap konsolidasi yang dilakukan di tengah tahapan rekapitulasi yang masih berjalan memicu tanda tanya. Bahkan seperti menunjukkan bahwa demokrasi bermasalah. Yang diberikan oleh para pengamat tokoh-tokoh pro-demokrasi, maka Pak Jokowi ini kan sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Tapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, itu menunjukkan ada question mark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar. PDIP pun tengah fokus memantau jalannya proses penghitungan suara pemilu 2024 yang terus berjalan. Adanya dugaan kecurangan pemilu 2024 bahkan memunculkan usulan hak angket DPR. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong penggunaan hak angket ataupun interpelasi oleh DPR jika ingin menyelidiki lebih jauh terkait dugaan kecurangan pemilu. Sebagai pasangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, Mahfud MD pun turut mengomentari soal Jokowi yang ingin jadi jembatan politik. Namun, berbeda halnya dengan Sekjen PDI Hasto Kristianto. Capres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi persoalan pertemuan Presiden dengan tokoh partai merupakan dinamika politik yang biasa terjadi. Bagi Mahfud, yang paling penting adalah keselamatan negara dan juga demokrasi. Semua bisa terjadi ke depan ini. Namanya politik juga, dinamikanya akan tinggi. Belum lagi kita melihat gerakan Pak Prabowo itu nanti bisa menjadi fenomena sendiri, yang Pak Jokowi dengan yang lain fenomena sendiri. Itu ya biasa politik. Yang penting nomor satu, negara ini selamat. Itu satu. NKRI tetap menjadi rumah kita. Ya, NKRI sebagai bentuk negara ya. Kemudian ya demokrasinya supaya dijaga betul. Senada dengan Presiden Joko Widodo, Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka juga ingin menjaga situasi politik tetap damai. Gibran ingin bertemu dengan paslon Anies Imin dan juga Ganjar Mahfud. Namun demikian, ia masih menanti waktu yang tepat. Yang penting kita warga bisa melihat bahwa pimpinan-pimpinannya semuanya saling berkomunikasi, bersilaturahmi, adem. Kalau di atas adem, di bawah insya Allah adem. Dan kita bisa move on dengan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan menjelang puasa Lebaran ini. Pasti selalu menjalin komunikasi ya dengan semua, ya semua. Dan kemarin kan Pak Prabowo juga sudah muter ke kiai-kiai, habaib-habaib, tokoh-tokoh. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono seolah-olah menjadi langkah siap-siap untuk menyiapkan tampuk pemerintahan 5 tahun ke depan, di mana Demokrat menjadi salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju pengusung paslon Prabowo Gibran. Meskipun rekapitulasi penghitungan suara KPU masih terus berlangsung dan belum ditetapkan Presiden serta Wakil Presiden terpilih. Manuver politik pun diperkirakan akan terus berlangsung dan bukan tak mungkin mengubah peta perpolitikan di tanah air. Saudara, usai jeda ada informasi terkait dengan dikeluarkan dari sekolah pelaku perundungan yang melibatkan anak artis kini mulai masuk ke tahap penyidikan. Selengkapnya kami segera kembali.
buatku. Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Samsat, untuk latihan kekuatan. Dan agar pulih lebih cepat, Orange Water atau Lemon Water. Monitor terbaik, super responsif. Dan Orange Water atau Lemon Water menjaga kemampuan refleks. Toast to bar dan rope climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Minum UC 1000 Orange Water atau Lemon Water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Algin Fridianto. Seorang tunawisma yang tengah menderita sakit dan tinggal di kolong jembatan Kanal Banjir Timur Rabu siang dievakuasi oleh petugas Sudin Sosial. Petugas sempat kesulitan saat evakuasi lantaran lokasinya yang curam dan berada persis di pinggir aliran sungai. Dalam kondisi sakit, tunawisma berusia 44 tahun ini sebelumnya hanya bisa terbaring lesu, beralaskan kasur bekas di kolong jembatan Kanal Banjir Timur. Ia bersama 2 anaknya sehari-harinya bekerja sebagai pemulung. Warga yang mengetahui kondisi tunawisma ini langsung melapor ke petugas Sudin Sosial untuk membawanya ke rumah sakit. Tunawisma ini lalu dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Demikian Kompas Update, saya Algin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Cat Paragon dong, Mbak. Perlu yang mana? Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Premium 1000 yang bisa dibersihkan dan antibakteri. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Oke, saya beli semuanya. Sekarang Paragon makin banyak variannya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi